Kita akan mulai perkuliahan pagi hari ini. Begitu, saya menyapa dahulu. Ada narasumber kita, ada Rawuh. Ini saya lihat ada Bu Supri, kemudian ada Bu Rara. Lalu juga ada moderator kita, ada Bu Rosa, kemudian sepertinya Bu manajer kita, Bu Sri Mulyani juga sudah rawuh. Lalu mungkin nanti akan segera menyusul juga ada Dokter Fatwa. Aku Wah, sudah hadir. oh sudah rawuh, Nggih. Nggih. Bu Abdul. Sugeng Ijang, Prof. Nggih, terima kasih sudah rawuh. Ya, Kita selamat akan pagi. Nggih. selamat pagi, J. Baik, kita akan segera mulai perkuliahan ini. Jangan lupa untuk adik-adik yang belum mengganti tampilan namanya untuk dapat segera mengganti tampilan namanya untuk kemudian nanti memudahkan kami dalam proses melakukan presensi karena jangan sampai kalian sudah hadir dan ternyata tidak terdeteksi hadir. Gitu ya, sesuai dengan apa yang sudah dituliskan pada kolom chat serta untuk yang tidak terkendala secara teknis boleh menggunakan virtual background yang sudah kami kirimkan juga baik di WhatsApp maupun juga di kolom chat. Baik, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi yang kami hormati manajerial tim CFHC IPE yang kali ini diwakili oleh Dr. Mulyani, SCAP Nurse Master of Nursing, selaku manajer eksekutif CFHC IPE. Kemudian tim koordinator tahun kedua, ada Bapak Purwanta SKP MKes, kemudian Dr. Rosalia Kurniawati Hari Saputra MPH, serta Bapak Sutono SKP MSc MKep, dan Ibu Yayu Hatriati SKM MKes, serta tim sekretariat dan mahasiswa CFHCPE Angkatan 2024 kami sayangi. Dan tak lupa yang kami hormati juga para narasumber pakar yang pagi ini telah hadir, ada Ibu Supriyati, kemudian ada Prof. Fatwa dan juga Dr. Rara. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas limpahan berkah dan rahmatnya kita dapat betul dalam kuliah serta diskusi pakar semester 3 CFHC IPE dalam keadaan sehat. Perkenalkan saya Avel selaku MC dan izinkan saya membacakan susun acara. Yang pertama adalah pembukaan dilanjutkan dengan sambutan dan pengarahan dari manajerial CFHC IPE. Kemudian akan ada sesi foto bersama secara virtual. Lalu ada pemaparan ringkasan oleh para pakar dan dilanjutkan dengan diskusi serta tanya jawab lalu penutup. Sebelum kita memulai acara pada pagi hari ini, marilah kita membuka acara dengan berdoa. Berdoa menurut keyakinan dan kepercayaan masing-masing, kami persilahkan. Berdoa dicukupkan, tiada pernah ada kata cukup untuk berdoa. Baik, selanjutnya adalah sambutan dan pengarahan dari manajerial CFHC IPE yang kali ini akan disampaikan oleh Bu Sri Mulyani. Ya, Bu Sri Mulyani apakah sudah siap? Iya, terima kasih Mbak Kepada Avel. ya. Oke, selamat pagi Bapak dan Ibu, adik-adik semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih banyak kepada Prof. Fatwa yang pagi-pagi sudah kerso rawuh, kemudian tim dari Korta 2 dan juga tentunya Bu Rara selaku narasumber juga. Di sini ada Dr. Rosa matur nuwun dan juga tentunya tim sekretariat dari CFHC IPE. Adik-adik semuanya, selamat pagi. Mudah-mudahan semuanya sehat dan dalam kondisi yang prima. Hari ini adalah hari spesial karena kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan adik-adik yang sebelumnya dari kuliah asinkron. Mungkin ketika asinkron tidak punya kesempatan untuk bertanya, maka hari ini adalah kesempatan untuk bertanya dan menjawab pertanyaan yang sudah dituliskan oleh adik-adik semua. Nanti di sini sudah Rawo sudah hadir, para narasumber yang luar biasa, Prof. Fatwa, ada Bu Supri, Dr. Rara, dan lain sebagainya. Terima kasih banyak sekali lagi dan mudah-mudahan nanti dengan adanya perkuliahan pagi hari ini bisa
memperbaiki hal-hal yang sekiranya masih kurang dalam asinkron sehingga bisa memberikan pemahaman yang lebih baik kepada adik-adik semuanya untuk persiapan penerjunan lapangan di tahun kedua ini. Sekali lagi terima kasih, selamat mengikuti perkuliahan di pagi hari ini. Mudah-mudahan nanti bisa berjalan dengan lancar dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Terima kasih Mbak Afel dan tim. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Bu Sri Mulyani atas sambutan dan arahannya juga. Tanpa mengurangi rasa hormat, setelah ini Bu Sri Mul ada acara yang lain dan ingin meninggalkan ruang Zoom diperkenankan. Namun jika ingin mengikuti sampai dengan kami sangat berterima kasih. Baik, selanjutnya adalah sesi foto bersama kepada semua mahasiswa, kemudian Bapak Ibu dosen, juga Bapak Ibu-ibu narasumber, kami mohon untuk dapat kemudian menyalakan kameranya dan menggunakan virtual background yang telah kami sampaikan. Jika tidak ada kendala, kita akan berfoto dulu bersama secara virtual, begitu. Ayo adik-adik kita berfoto dahulu. Jika tidak ada kendala, boleh dinyalakan kameranya. Kita berfoto di pagi hari ini supaya menambahkan semangat gitu. Ini Ya. pada nyala Kita berikan. kameranya, tapi orangnya belum nggak ada Mbak Vel. Oh iya, iya Bu, Yang ini adik-adik makanya ya. yuk adik-adik kita berfoto dulu begitu. Jangan ini jangan-jangan malah nggak ada Bu orangnya di balik. Nah, Yuk, itu dia. Yuk tunjukkan yuk ya. kalau ada yuk. Sembari menghidupkan kamera mungkin boleh berikan reactionnya begitu. Untuk yang kedokteran mungkin boleh konfeti, kemudian yang anak-anak perawatan boleh kasih jempolnya, dan dari gizi mungkin boleh tanda love-nya gitu ya. Kita sembari melihat apakah mereka ada di balik. Wow, seru sekali. Ya. Iya, ini ada sudah mulai pada ya memberikan reactionnya. Baik, kita akan ambil 3 kali tangkapan begitu, adik-adik. Boleh berikan senyum terbaik kalian. Baik, saya hitung. 1, 2, 3. Oke, boleh. Kedua kalinya dengan huruf C. Ya, huruf C, huruf C. Ya. 1, 2, 3. Baik, yang terakhir boleh gaya bebas atau senyum yang paling cerah ya. 1, Iya. 2, 3. Oke, terima kasih. Untuk yang tidak ada kendala jaringan, saya harapkan jangan dimatikan perannya supaya perkuliahan pagi ini lebih hidup ya adik-adik, karena jangan sampai apa ibu-ibu pakar ini yang sudah luar biasa menyempatkan diri untuk rawuh pagi-pagi, kalian juga sudah bangun pagi-pagi, kemudian tidak bersemangat begitu untuk mengikuti. Baik, untuk acara selanjutnya adalah kuliah, sesi kuliah dan juga nanti dilanjutkan dengan sesi diskusi bersama dengan pakar. Ada 3 pakar yang pagi hari ini akan mengisi acara kita. Ada Prof. Dr. Fatwa Sari Tetradewi, MPH PhD, kemudian ada Dr. Roro Siti Rohmah Projo Sasmito, MED LPNC, serta Dr. Supriyati Esos MKes. Dan akan dimoderatori oleh Porta 2, begitu. Dalam hal ini akan dipilih oleh Dr. Rosalia Kurniawati Harisaputra, MPH. Apakah Bu Rosa sudah hadir dan sudah dapat? Baik, terima kasih Bu Rosa. Bu Rosa, apakah sudah hadir? Saya cukup jelas. Oh ya, sudah Ibu, suaranya sudah jelas. Sudah. Siap. Baik, Bu Rosa, kurang lebih waktunya sampai dengan pukul 8.15 untuk sesi pemaparan begitu. Nanti akan ada 3 narasumber Bu Rosa, dan
selanjutnya langsung bisa tanya jawab. Begitu. Kepada Bu Rosa kami persilahkan. Monggo. Baik, terima kasih. Selamat pagi adik-adik dan ibu-ibu, ibu-ibu pakar, semuanya ibu-ibu, terima kasih atas kesediaan dan kehadiran serta waktu pemikiran yang telah diluangkan kepada terutama adik-adik untuk persiapan semester 3 dan 4 ketika penerjunan ke lingkup keluarga, Nji. Jadi sampai dengan tadi malam pukul 12 adik-adik diberi kesempatan untuk mengakses e-learning video yang telah dibuat oleh para pakar, kemudian juga mendapatkan kesempatan atau materi tertulis atau naskahnya dalam modul. Saya berharap adik-adik telah menggunakannya dengan sebaik mungkin ya, sehingga hari ini tidak lagi sebagai kuliah, namun adik-adik bisa mengkonfirmasi pemahaman adik-adik dan menanyakan hal-hal yang masih mengganjal atau menjadi pertanyaan bagi adik-adik. Baik, sebagai pemantik diskusi, kami persilakan kepada tiga narasumber untuk menyampaikan rangkuman atau hal-hal penting untuk membantu adik-adik mengingat materi yang kita dapatkan. Yang pertama, hari ini tentu ada 3 materi. Ada dari Prof. Fatwa terkait penentuan prioritas masalah bersama keluarga, yang termasuk di dalamnya kalau adik-adik semua ada identifikasi masalah kesehatannya. Kemudian nanti yang kedua dari Dr. Rara ada pemberian pendidikan atau edukasi kesehatan. Nah, ini terutama dengan penekanan pada lingkup keluarga di tahun kedua ini. Kemudian ada juga materi yang ketiga dari Dr. Sutiati terkait pengembangan media edukasi atau pendidikan kesehatan. Karena nanti adik-adik akan membuat media itu, kemudian menggunakannya untuk memberikan edukasi bagi keluarga. Langsung saja kepada Prof. Dr. Fatwa Sari Tetra Dewi MPS PSD. Waktu kami persilakan kurang lebih 15 menit, Prof. Monggo, Prof. Fatwa. Ya. Assalamualaikum. Nah, saya tak matikan, saya pindah dulu nih. Sudah. Ya, apakah suara saya terdengar? Sampun, Prof. Fatwa, derek di slideshow, Prof. Mohon maaf. Nggih, niki dari dari adminnya. Oh ya, maaf ini backgroundnya belum sempat diganti. Oke, selamat pagi adik-adik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pagi hari ini saya akan menyampaikan sedikit, ini hanya untuk refreshing sedikit tentang bagaimana kita menentukan masalah bersama dengan keluarga. Jadi jangan lupa di sini ada kata bersama dengan keluarganya. Baik, lanjut. Jadi ada 3 hal utama, next slide. Ada 3 hal utama yang kemudian nanti perlu kita diskusikan. Ini yang saya tekankan. Pertama, kita bisa melakukan komunikasi yang empati dengan keluarga yang kita dampingi. Kemudian yang kedua, kita bisa mengeksplorasi permasalahan kesehatannya itu apa aja penyebabnya dan juga berbagai hal yang terkait dengan permasalahan kesehatan secara holistik ini ya, eksplorasinya. Dan yang ketiga adalah kita bisa menetapkan permasalahan prioritas secara partisipatif atau kolaboratif. Lanjut. Baik, yang kemudian perlu untuk kita kita tekankan di sini. Ini pada waktu adik-adik nanti datang mengetuk pintu begitu ya. Jangan lupa kemudian warm greeting. Jadi artinya kita kemudian menyampaikan salam, mengucapkan salam dan berusaha untuk
selanjutnya menyampaikan maksud tujuannya apa. Nah, itu kemudian mulai yang komunikasi yang ke arah empati tadi ya. Jadi brainstorming istilahnya apa aja yang menjadi keresahan tentang masalah kesehatan mereka. Nah, habis itu baru kemudian kita usahakan untuk dieksplorasi. Jadi dieksplorasi dari beberapa permasalahan itu mana nanti kira-kira yang kemudian akan jatuh pada yang istilahnya prioritas begitu ya, permasalahan yang prioritas. Pada waktu melakukan komunikasi itu jangan lupa kita balik lagi kepada peran adik-adik masing-masing. Kalau di pendidikan dokter, nantinya ada jadi dokter, jadi berarti ini berusaha fokus pada kondisi klinisnya dan faktor-faktor risikonya apa. Sedangkan adik-adik dari PSIK ini karena nanti akan menjadi perawat, fokusnya adalah pada bagaimana perawatan sehari-hari dan dukungannya yang dibutuhkan seperti apa untuk masalah kesehatan yang ada. Kemudian adik-adik dari Gizi ini nanti juga akan mengamati dari fokus bagaimana makanannya, bagaimana kesukaan-kesukaannya, yang nggak suka yang apa, dan bagaimana kemampuan untuk menyelenggarakan makanan yang sehat. Jadi dalam kita melakukan penentuan prioritas ini, maka dua metode utama yang sering kita gunakan ini adalah wawancara dan observasi pengamatan. Jadi wawancara pengamatan. Lanjut next slide. Ya, kita masuk ke yang pertama ya, bagaimana kita bisa berkomunikasi secara empatis. Di sini pertama kita perlu building rapport. Jadi artinya membuat orang yang kita ajak bicara itu nyaman dengan kehadiran kita. Itu bisa kita rasakan bahwa kita juga nyaman berada di situ gitu ya. Kalau kita sendiri merasa canggung, itu nanti mereka juga akan canggung. Jadi ini usahakan untuk nyaman, mungkin senyaman kalau adik-adik ngobrol sama teman-temannya ya. Ngobrol sama teman atau ngobrol sama keluarga yang lain. Ya ini akan terasa nyaman. Jadi ada perasaan kemudian hangat, nyaman gitu ya, merasa dihormati, dan kemudian adik-adik menyampaikan dengan nonverbal yang mendukung. Jadi kalau orang tertarik itu katakanlah ya maju, agak maju gitu ya, bukan kemudian ya ini ya bersandar di kursi itu menandakan bahwa kita tertarik kalau yang nonverbal seperti itu. Kemudian pertanyaan-pertanyaannya bersifat terbuka sebanyak mungkin. Kemudian kita berusaha mendengarkan apa sih yang disampaikan oleh keluarga dampingan. Kemudian kita berusaha merefleksikan apa yang mereka sampaikan supaya ya itu adalah mereka diperhatikan. Jadi kalau kita hanya mendengar saja, kemudian tidak menyampaikan, oh jadi ibu memang kemudian atau ibu atau kakak ini memang prihatin ya dengan kondisi lingkungan yang kemudian berdebu, katakanlah misalnya ya, seperti itu ya. Jadi direfleksikan bahwa kita berusaha memahami, kemudian kita parafrase pakai kata-kata yang berbeda, diringkas gitu ya. Ini supaya kemudian memberikan kesempatan pada mereka untuk mengkoreksi apa yang kita tangkap itu belum benar. Ya, kemudian teach back ini untuk memastikan bahwa mereka juga memahami apa yang kita sampaikan. Jadi harap dijaga juga privasinya, privacy dan juga informed consent. Jadi istilahnya di awal itu kita perlu untuk sampaikan nanti kita mau mengganggu kurang lebih berapa lama waktunya. Jadi disepakati dahulu di depan, kulon won, ya ini maksud tujuannya apa. Kalau kita kemudian diskusi, lama waktunya yang tersedia dari keluarga itu berapa lama, dan kita kurang lebih mau berkunjung berapa lama. Dan nanti jangan lupa, maunya itu ditepati, jangan molor-molor supaya mereka juga tidak ini ya. Oke, lanjut yang berikutnya. Ini empathy communication, kemudian selanjutnya adalah sequence-nya. Jadi kita berusaha menggali dari pengalaman. Jadi yang paling nggak sensitif dulu yang kita kemudian sampaikan atau kita eksplorasi begitu. Ini lebih pada pengalaman mereka gimana, kemudian baru masuk ke pendapat mereka gimana, baru perasaan mereka, baru pengetahuan, sikap, dan baru yang terakhir adalah background. Background ini seperti katakanlah umum ya itu hal-hal yang kemudian agak sensitif sebetulnya bagi sebagian besar orang. Jadi itu ditaruh di bagian belakang aja. Jadi nggak harus urut maksudnya eksplorasinya itu nggak harus urut seperti sesuai dengan catatan kita enggak.
Jadi prinsip dalam komunikasi yang empati itu selain kita mendengarkan dengan baik, itu juga kemudian harus satu kata ini, nyambung. Jadi komunikasinya harus nyambung antara apa yang dia sampaikan dengan apa yang kita ucapkan. Jadi dialognya itu nyambung, ya. Jadi mengalir nyaman begitu ya. Ini ada beberapa probing atau bagaimana cara kita nanti ya kalau bahasa Jawanya, atau bagaimana cara kita untuk mengorek lebih dalam gitu. Misalnya ada yang sifatnya hipotesa. Jadi daripada kita menyampaikan kesimpulan, oh bahwa anak Anda berarti batuk ini terkait dengan paparan asap rokok di rumah ini ya, gitu. Itu kan ada judgementnya dan nggak nyaman seperti itu. Itu akan lebih nyaman kalau kemudian mereka diminta untuk ikut partisipasi. Misalnya, apakah mungkin ya anak ibu itu batuk karena terkait ada asap rokok di sekitar sini. Nah, jadi masih ada kemungkinan ruang bagi dia untuk bersepakat atau tidak, itu masih kita berikan. Jadi hentikan ataupun kurangi ya, sangat kita hindari untuk melakukan judgement. Untuk kondisi ideal misalnya kita juga bisa menyampaikan. Kemudian idealnya kalau kondisinya bagus semua sesuai dengan yang kita harapkan, kira-kira kita bisa merubah perilaku ini berapa lama? Ya itu katakanlah. Kemudian interpretatif ini tampaknya tadi Anda menyampaikan bahwa Anda khawatir terhadap batuk anak Anda. Bisa dijelaskan lebih lanjut tentang kekhawatirannya bagaimana? Ya, itu juga kemudian salah satu cara kita melakukan probing. Strukturnya adalah biasa ada opening, ada closing ya. Struktur kalau kita datang ke satu rumah, ini saya kira oke, sudah lanjut. Yang berikutnya, yang kedua ini adalah eksplorasi metode holistik ya, eksplorasi secara holistik. Jadi bagaimana kita mengeksplorasi berbagai penyakit mereka sampaikan itu sehingga nanti kita punya bahan untuk menentukan bersepakat terhadap masalah prioritasnya begitu ya. Jadi di sini ada sifatnya direct dan indirect. Direct itu kalau kita menanyakan pada keluarga itu, indirect kalau kita kemudian bisa bertanya pada orang-orang sekitarnya. Jadi wawancara ini tidak kemudian hanya kepada keluarganya itu saja, tetapi sangat mungkin kemudian kita tanyakan pada orang-orang di sekitarnya, pada tetangganya mungkin, atau pada kerabatnya misalnya yang ada di sebelah rumahnya misalnya, itu juga bisa kita lakukan. Itu wawancaranya. Sedangkan observasinya, ini observasi yang kemudian bisa kita lihat langsung. Jadi kita lihat langsung di situ bagaimana jendelanya dibuka dan sebagainya, bisa kita lihat juga. Bagaimana masakannya ataupun suguhan, biasanya ada suguhan gitu ya. Bagaimana mereka menyuguhkan sesuatu pada kita, apakah misalnya manis sekali atau tidak gitu ya, teh manis sekali atau tidak, itu merupakan salah satu fokus pengamatan kita juga. Ya, jadi berbagai tools bisa dipakai, terbatas yang ini saya sebutkan. Yang prinsipnya adalah 5W1H. Kemudian misalnya ada genogram, ini ya apa istilahnya, ya diagram apa jenisnya kayak ya gitu deh. Keluarga, pohon keluarga, Pohon keluarga, ngomong pohon keluarga, kok lali. Kemudian ada ekomap juga ya, dan sebagainya ya kita pakai. Nanti kan ada banyak tools yang kemudian kita pakai, bisa kita manfaatkan begitu. Tapi ingat adik-adik, jangan memaksakan untuk kemudian harus mengisikan semua pada waktu. Yaitu nanti targetnya akan berbeda. Karena targetnya kita adalah kemudian ada kerjasama yang baik dari keluarga untuk bersama-sama menentukan masalah prioritas kesehatannya apa. Jadi jangan lupa bahwa fokusnya adalah pada itu. Untuk mencapai itu ada berbagai hal yang bisa kita lakukan. Tadi ada komunikasi, kemudian ada eksplorasi, dan yang terakhir, lanjut ini. Yang terakhir ada, ini bisa kita lompati aja ya. Yang terakhir adalah bagaimana, ini readiness juga ya, bagaimana mereka kira-kira kesiapan berubah, ini termasuk salah satu hal yang kemudian kita eksplorasi. Lanjut. Yang terakhir adalah bagaimana kita menentukan ataupun menyepakati permasalahan prioritas yang akan kita angkat bareng-bareng dengan keluarga begitu ya. Jadi ada shared decision making nih. Bukan hanya adik-adik aja yang menentukan, tetapi kita buka. Jadi
Kalau ini tadi ya, jadi istilahnya bisa kita simpulkan, Ibu tadi menyampaikan ada beberapa masalah kesehatan yang Ibu eh, khawatirkan begitu, atau Ibu sampaikan ada A, B, C, ya, katakanlah begitu ya. Dari ketiga ini, kemudian Ibu menyampaikan ada sedikit detailnya kita sampaikan, mungkin ada 3 hal setiap penyakit begitu. Kemudian menurut Ibu kira-kira yang paling penting, katakanlah ya misalnya ya, ini ada per mini, ini nanti bisa ini kan ya. Dan yang paling penting, yang paling urgent atau paling darurat untuk diselesaikan itu kira-kira yang mana? Yaitu kemudian nanti bisa ada diskusi di situ dan disepakati. Kemudian bisa dilanjut dengan kira-kira nanti strategi untuk menyelesaikan masalahnya gimana, dan nanti masuk kepada materi yang berikutnya yaitu edukasi dan juga bagaimana media yang akan kita berikan kepada keluarga tersebut. Oke, saya kira dari saya itu, Mbak Rosa, Dokter, terima kasih. Ini nanti bisa kita diskusikan nanti aja, oke? Baik, terima kasih Prof. Fatwa yang telah menyampaikan merefresh materi terkait penentuan prioritas masalah kesehatan bersama keluarga. Tadi mulai dari menyapa ya adik-adik, kemudian menyampaikan maksud tujuan, kemudian bagaimana tips menggali permasalahan sampai dengan menyepakati prioritas masalah bersama keluarga ya. Tadi ada beberapa hal tentang PER, tadi apa yang slide terakhir tadi adik-adik bisa perdalam itu atau nanti diskusikan ya. Satu kata adalah nyambung ya adik-adik ketika berkunjung ke keluarga. Terima kasih sekali lagi. Kemudian kita berlanjut ke materi yang kedua oleh Dr. Siti Rohmah Projosasmito MID LPNC yang akan memberikan materi terkait pemberian pendidikan atau edukasi kesehatan. Kepada Dr. Rara kami persilakan kurang lebih 15 menit, Dokter. Bu Avel, apakah materi Dr. Rara sudah dititipkan? Bila sudah mungkin bisa di slide. Kalau untuk Bu Rara kebetulan beliau langsung menanggapi pertanyaan J, jadi tidak ada slide tersendiri. Atau mau kita ke Bu Supri Oke, dan baik. Bu Kita lewati dulu ya. Nanti akan kita tanyakan apakah beliau akan mereview sedikit materi yang telah kita deliver. Baik, yang ketiga, materi ketiga pengembangan media edukasi atau pendidikan kesehatan kepada Dr. Supriyati Esos MKes. Kami persilakan Bu Supriya. Ya, baik. Terima kasih Dokter Rosa. Ya, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga teman-teman semuanya ini dalam kondisi yang sehat dan bahagia ya. Jumat pagi ini saatnya kita kalau di FKKMK sebenarnya Jumat sehat ya. Nah, semoga ini kita juga sehat ya. Baik, terima kasih Dokter Rosa. Saya izin share screen ya. Oke. Ya, tadi sudah disampaikan oleh Prof. Fatwa ya, beberapa hal yang saya kira itu menjadi apa ya, sebenarnya ini tuh urutan banget gitu. Jadi setelah tadi bagaimana kemudian Prof. Fatwa menjelaskan kaitannya dengan melakukan assessment ya, melakukan itu assessment. Itu sangat perlu karena kadang-kadang di lapangan itu terus teman-teman kaku gitu ya, nanyanya urut banget, terus kemudian ya tadi luar biasa, terima kasih Prof. Fatwa, atas ilmunya ya. Saya kira ini, sangat membantu, teman-teman semua gitu ya di dalam proses, melakukan kegiatan CFHC IPI di tahun 2 ini. Nah, saya melanjutkan, sebenarnya sudah ada materinya di video, cuman sedikit saja menekankan bahwa di sini teman-teman yang paling penting banget, setelah tadi ya, tentu ini tahapannya adalah setelah tadi melakukan tahapan yang disampaikan oleh Prof. Fatma. Bagaimana kemudian melakukan assessment, menggali sebenarnya masalahnya apa. Ya, yang kadang-kadang itu tidak bisa kemudian kita datang sekali ditanya langsung ibunya atau ayahnya atau kemudian anak-anak yang di situ yang kita tanya itu langsung menjawab secara tepat begitu ya. Kita perlu menyimpulkan dari berbagai indikator. Nah, setelah kemudian kita tahu
Jangan lupa di dalam mengembangkan media itu tahapan yang paling penting banget adalah menetapkan tujuan. Maka di sini ya teman-teman harusnya mampu untuk menetapkan tujuan. Sebenarnya mau ngapain sih? Apa yang mau diubah gitu ya? Karena seringkali hal-hal yang diubah itu apapun masalahnya, solusinya adalah penyuluhan yang itu adalah A to Z gitu ya, dimulai dari what is it gitu ya. Apa lalalala gitu-gitu sehingga sampai semuanya gitu ya tentang penyakitnya, gejalanya, gini-gini padahal yang diperlukan mungkin bukan itu. Mereka sudah tahu sebenarnya. Nah, ini kenapa kemudian ini penting banget untuk menetapkan sebenarnya apa sih yang akan kita ubah. Padahal waktu teman-teman itu terbatas, ya, waktu teman-teman terbatas di lapangan. Jadi nggak mungkin A to Z itu disampaikan. Kalau kemudian yang dilakukan masih sama, A to Z tadi ya dari mulai definisi sampai kemudian akhirnya kita akan terburu-buru, nggak fokus, nanti membuat media juga satu poster misalnya gitu ya. Isinya semuanya ada di situ. Akhirnya kecil-kecil gitu ya, malah pesan utamanya nggak tertangkap. Nah, padahal misalnya masalahnya adalah pada sebenarnya udah tahu sih, sikapnya udah positif, udah bagus, tapi belum mampu untuk bergerak misalnya. Nah, ini pesannya apa? Nah, sehingga di sini teman-teman saya kira dari video juga sudah saya jelaskan gitu ya, bagaimana tahapannya, harapannya seperti itu. Sedikit saya highlight terkait dengan tujuan. Kalau kita bicara tentang pendidikan kesehatan gitu ya, ada cukup banyak sebenarnya tujuan. Baik itu pada individu untuk tahun kedua ini ya, karena teman-teman akan menyasar pada keluarga dan juga nanti karena ini masih lanjut nih, tahun ketiga ini teman-teman juga masih bersinggungan dengan pendidikan kesehatan gitu ya, dengan health education. Jadi di level komunitas, nah itu kurang lebihnya sama, tapi ada banyak hal. Nah kalau ini secara garis besar saja, misalnya kita bisa fokus pada pengetahuannya. Tapi pastikan benar tadi pada saat fase yang disampaikan oleh Prof. Fatwa tadi, benar nggak sih bahwa pengetahuan mereka emang belum bagus? Jangan-jangan ada sesuatu yang miss begitu ya, ada sesuatu yang kemudian mereka misleading gitu ya, atau kemudian pemahaman yang salah, atau kemudian, nah, atau memang benar-benar nggak tahu gitu ya. Misalnya nih kalau bicara tentang di masyarakat itu kan bicara diet misalnya. Nah, diet itu sering banget didefinisikan sebagai menguruskan berat badan gitu, mengurangi berat badan. Padahal kan bukan itu ya, teman-teman yang gizi tentu sangat ini ya. Nah, bagaimana kemudian hal-hal yang semacam ini perlu diluruskan misalnya. Tapi ya itu udah fokus gitu ya, jadi pengetahuannya atau kemudian motivasi. Sebenarnya udah tahu sih, tapi aduh saya sibuk nih, saya nggak punya waktu, saya gini-gini. Nah, bagaimana menumbuhkan motivasi? Nah, kalau tujuannya adalah menumbuhkan motivasi, tentu kita tidak pada pengetahuannya yang kita fokuskan gitu, tapi how to improve gitu, meningkatkan motivasinya itu sendiri. Atau kemudian sudah punya motivasi tapi nggak terlalu yakin, bisa nggak ya? Tapi nanti kalau aku ketemu lagi dengan temanku nanti aku mulai ngerokok lagi nih karena social pressure-nya tinggi misalnya gitu ya. Jadi nggak terlalu yakin bahwa bisa berhenti merokok. Atau kemudian nggak terlalu yakin bisa, aduh, tapi susah nanti gini 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 gitu ya. Mau makan sehat itu nggak mudah. Yang ketemu begitu keluar adalah gorengan gitu misalnya gitu ya seperti itu. Nah, ini meningkatkan self efficacy atau kemudian bahkan life skill ya. Life skill ini kaitannya dengan healthy behavior itu banyak sekali gitu ya. Atau kemudian kita juga meningkatkan literasi kesehatan. Yang literasi kesehatan itu sebenarnya bukan hanya terbatas pada pengetahuan kesehatan saja, tapi dimulai dari cara mengakses informasi kesehatan yang kredibel, menganalisis, memahami, sampai endingnya adalah mengambil keputusan hidup yang lebih sehat ya. Jadi ini teman-teman perhatikan banget di mana kira-kira teman-teman setelah melakukan itu assessment tadi gitu ya, setelah melakukan itu assessment tadi kira-kira mau ngapain gitu. Nah, setelah melakukan itu assessment tentu teman-teman udah punya prioritas masalah nih. Misalnya masalahnya tentang DM atau kemudian tentang banyak banget kan kalau di Sleman itu DM lah, hipertensi lah, penyakit-penyakit yang tidak menular ya, mental health mungkin gitu ya. Tapi ada hal-hal yang lain misalnya screen time yang berlebih dan sebagainya karena sejak pandemi itu luar biasa. Nah, setelah itu kemudian tentukan siapa yang akan jadi sasaran utama. Ini penting banget. Jadi tidak semua masalah solusinya adalah pada ibu.
Karena biasanya begitu gitu ya. Apapun masalahnya yang kita intervensi adalah ibu. Kenapa? Ibu yang paling mudah ditemui misalnya gitu ya. Bisa begitu dicari teman-teman ke sana selalu yang ketemu dengan ibu. Padahal enggak. Padahal enggak, tergantung dong masalahnya apa, kita akan menekankan atau menyasar pada siapa. Nah, ini penting banget ditentukan siapa sasarannya ya. Kalau sasarannya udah jelas, nah, dari sasaran itu perannya apa? Apakah langsung yang mengimplementasikan atau kemudian membuat regulasi di dalam keluarga gitu ya? Misalnya kepala keluarga nih, gitu kan. Jadi tujuannya adalah agar ada regulasi di dalam keluarga itu. Oke deh, kita membuat ya regulasi itu tidak harus yang tertulis yang seperti perda, enggak ya. Dalam keluarga juga perlu ada regulasi, value-value yang disepakati dan sebagainya. Memilih pesan utama, mengemas pesan, sampai kemudian bagaimana caranya mengomunikasikan. Nah, ini saya contohkan saja ya. Misalnya seperti ini nih dari proses tadi assessment yang dilakukan di tahapannya Profatwa, kemudian ada case seperti ini. Kira-kira apa solusinya? Kalau dilihat seringkali begitu seperti ini, kemudian kita akan mengambil ya udah deh fokusnya adalah hipertensi gitu ya. Ini yang banyak banget terjadi gitu. Sebenarnya masalahnya banyak gitu, tapi kemudian ending-endingnya ya selalu lagi dokter Rara nih udah hafal banget ya dok ya. Hipertensi lagi, hipertensi lagi, hipertensi lagi gitu ya. Karena emang Sleman tinggi banget gitu. Seperti itu. Nah, ketika seperti ini misalnya kita bisa melihat ya dengan tahapan ini kira-kira siapa sih sasaran yang akan kita fokuskan gitu ya, kemudian tujuannya, pesannya dan sebagainya. Nah, ini kan tadi ada beberapa masalah ya. Ini kita ketahui gitu ya, kita list. Kemudian kalau dari sini, misalnya nih, sebenarnya kan ada anak SMP yang punya HP, pulang sekolah main HP, yang anak SD juga begitu ya, pulang sekolah main HP. Jadi mostly ini di keluarga itu yang anak-anak ini banyak banget waktunya yang digunakan untuk screen time. Nah, kita bisa mengambil di sini. Meskipun ada juga yang hipertensi tadi, tapi kan ini sudah berobat rutin, sudah periksa juga ya secara rutin, bukan hanya minum obat, tapi periksa. Nah, otomatis dia sudah terintervensi sebenarnya. Nah, kita bisa mengambil yang screen time berlebih ini agar mereka mengurangi gaya hidup sedentarinya dan juga kita tahu bahwa screen time berlebih itu juga memunculkan banyak hal ya, ada kekerasan, ada mungkin overthinking dan sebagainya itu juga muncul dari sana seringkali begitu. Terus tujuannya gimana? Ya, keluarganya itu untuk membangun awareness. Kemudian pada anak-anaknya meningkatkan motivasi ya. Pesannya bisa misalnya bijak menggunakan handphone gitu ya. Jangan lupa menggunakan perspektif sasaran. Kalau tadi sudah di tahap awal itu sudah dilakukan ini ya. Tadi yang ditekankan oleh Dr. Rosa ya, pesannya Prof. Fatwa itu bagaimana kemudian itu mesti relate gitu ya. Jadi POV-nya itu POV dari sasaran kita gitu ya. Ini, nah sedikit saya highlight bahwa apa yang teman-teman pelajari saat ini bukan hanya akan diterapkan di tahun 2, tapi juga nanti akan diterapkan juga di tahun 3. Ini sekilas kalau kemudian sebagai gambaran misalnya ya, ini teman-teman yang bisa dilakukan misalnya di tahun 2 misalnya medianya bisa video singkat lah, wong mereka sudah terbiasa mengakses handphone gitu ya, yang sangat menarik. Tiba-tiba teman-teman datang dengan poster printed gitu ke anak-anak, mungkin nggak menarik gitu ya, atau leaflet gitu ya, apa sih gitu ya. Nah, mereka akan lebih menyukai yang bergerak, sesuatu yang kemudian audiovisual misalnya. Kemudian juga di situ perlu misalnya ilustrasi, dampaknya gitu ya, terus solusinya bagaimana caranya, dan endingnya itu sesuatu yang agak jauh tetap maksudnya tetapi kemudian itu diharapkan. Sukses itu semuanya pengen sukses ya. Nah, ini yang bisa ditekankan. Nah, pada orang tua seperti apa ini? Gambarannya seperti ini. Ini kalau di tahap 3 ya, tahun 3 ini saya spill sedikit juga karena besok di tahun 3 teman-teman juga akan melakukan ini tetapi di level komunitas Desa Wisma. Nah, maka tidak diintervensi satu-satu lagi gitu ya, tapi kemudian pada komunitas itu bagaimana misalnya bikin alternatif kegiatan lomba lah ya, seru-seruan, gimana kemudian siapa yang bisa bertahan nih dalam satu hari itu mengurangi, kalau selama ini dalam satu hari bisa 7 jam misalnya itu ya, 6 jam 7 jam, nah ini dibuat 2 jam saja misalnya, nah seperti itu ya. Saya kira itu dari saya, ini sudah ini di apa namanya tekankan lagi kalau tadi pada saat
needs assessment itu juga ada teach back ya. Saya kira di dalam mengembangkan media itu juga mengkonfirmasi pemahaman audiens, ini juga sangat penting. Dan jangan lupa pesannya mesti yang sesuatu yang positif, yang useful ya, yang membantu mereka bermanfaat dan juga empowering. Jadi tidak hanya sekedar mereka menerima terus sudah begitu. Ya, saya kira itu dari saya, Dr. Rosa. Terima kasih. Selamat pagi. Saya kembalikan ke Dr. Rosa. Baik, terima kasih Dr. Supriyati atas materi yang diberikan. Jadi beliau tadi sedikit saya highlight ya adik-adik ya, ada beberapa hal. Yang pertama, bagaimana penyimpulan berbagai indikator itu diperlukan ya adik-adik. Jadi tidak langsung bertanya permasalahannya apa, kemudian terkadang itu membutuhkan lebih dari satu kali kunjungan. Ya. Kemudian tadi mengidentifikasi tujuan pendidikan kesehatan itu pada tahap yang mana, apakah pengetahuan atau dengan seterusnya, ada 5 hal disampaikan. Kemudian siapa sasaran dan peran sasaran tersebut, kemudian bagaimana memilih media dan menyusun media edukasi yang sesuai dengan sasaran adik-adik. Jangan lupa Ibu Supri menekankan kembali bagaimana teach back itu sangat penting, serta pesan yang positif dan empower. Baik, terima kasih sekali lagi Bu Supri atas review atau highlight materi dari Bu Supri. Kemudian yang berikutnya kepada Dr. Rara, apakah ada di tempat Dr. Rara? Dr. Rara, boleh sambil dihubungi, apakah ada kendala? Mungkin Bu Afel ya. Baik, kami undang kembali Prof. Fatwa, mungkin kita bisa lanjut dulu ke diskusi. Izin kita lanjut dulu ke diskusi, ya, Prof. dan Bu Supri. Saya ingin menyampaikan dulu pertanyaan yang sudah masuk ke teman-teman sekretariat, ke Korta. Ada beberapa yang masuk di chat box untuk seluruh ekspor atau seluruh narasumber. Yang pertama ini, ya, yang pertama adalah bagaimana kita menghadapi respon yang kurang berkenan dari keluarga mitra setelah kita melakukan edukasi kesehatan. Misalnya keluarga mitra kontra dengan materi edukasi yang dilakukan dan mempunyai pendapat yang berkebalikan. Nah, ini pertanyaan dari adik Nabila Nur Hafizah dari GISI. Monggo, saya rasa mungkin dari Prof. Fatwa, terus kemudian nanti dilanjut dengan Bu Supri, ya, termasuk apa yang terjadi sampai hal tersebut terjadi, ya, yang bisa kita mitigasi. Monggo Prof. Fatwa. Prof. Fatwa, kami persilakan. Ya, terima kasih Dr. Rosa. Ya, kenyataannya di lapangan memang seperti itu ya. Tidak semua yang kita harapkan itu, kita kan berharapnya kalau ngasih edukasi mereka kemudian bisa menangkap dengan baik, dengan cepat. Nah, kalau itu terjadi berarti keluarga dampingan kita itu mungkin mereka sedang menjadi mahasiswa kedokteran. Karena sudah lancar-lancar aja. Kenyataannya di lapangan kan kayak gitu. Jadi masyarakat itu pada umumnya, keluarga itu pada umumnya, mereka kan punya pendapat sendiri, punya keyakinan sendiri. Misalnya terkait dengan screen time tadi ya, sesuatu yang menarik itu. Terkait dengan screen time, ya kalau kita balik ke kita sendiri, lawang saya sendiri sebagai dosen aja ya screen time-nya lebih dari 2 jam gitu katakan misalnya. Itu kan ada kemudian apa ya istilahnya ketidaksetujuan begitu. Itu adalah sesuatu yang wajar. Tapi dalam hal ini, adik-adik yang pertama menangkap bahwa mereka tidak suka, itu sudah bagus, sudah 1 poin. Jadi berarti adik-adik kan empati. Enggak langsung aja, wah pokoknya nerima-nerima, pokoknya dikasih penyuluhan terus. Itu kan menjengkelkan nanti. Tapi bagaimana adik-adik bisa menangkap kondisi itu sudah merupakan 1 poin plus. Ya, jadi itu sudah bagus. Yang berikutnya adalah bagaimana kita bersikap. Ya, kita bersikap, kita perlu maklum. Ya, yang kedua adalah kita perlu memaklumi bahwa oh berarti mereka ada pada tahap kemudian masih belum menerima pesan ini. Nah, berikutnya adalah kemudian kita gali aja. Nggak usah dipaksa untuk menerima, tapi kita gali. Nah, kalau menurut Ibu gimana? Ya, itu ya, seperti itu. Misalnya tadi
screen time. Kalau saya sendiri itu karena saya dosen gitu ya, punya kebetulan dosen. Ini kemudian lah saya harus mengajar. Ini ngajar aja udah lebih dari, nah ini kan sudah 2 jam ini. Sekarang itu zamannya zaman digital kalau ini ya. Nah, kemudian sebaiknya gimana? Apakah apa yang dirasakan kalau kemudian lama berada ini ya, screen time-nya lama gitu? Apakah sudah pernah merasa ini ya? Berapa lama biasanya screen time-nya Bu? Gitu ya. Kan dieksplor dulu sedikit-sedikit. Ngobrol gitu dengan temannya. Screen time-nya berapa? Kalau saya screen time-nya bisa ya paling enggak itu 4 jam gitu ya. 4 jam saya harus baca ini, baca itu, kuliah dan sebagainya. Oh ya, kemudian apa yang dirasakan gitu, apakah nyaman di mata. Jadi kita ajak mereka untuk mengenali berbagai hal yang menurut mereka nggak nyaman sebelah mana. Ya, itu kalau dalam teori teori trans-theoretical method itu seseorang itu kan akan berubah perilakunya secara bertahap. Oh, jadi yang pertama itu tahap pre-contemplation, jadi belum tertarik sama sekali, belum berpikir. Kemudian tahap contemplation. Contemplation itu mulai tertarik. Kalau dia belum tertarik sama sekali, yang bisa kita lakukan adalah, oh berarti ini dikasih informasi yang relevan. Yang relevan menurut mereka adalah memang kemudian melelahkan sih sebetulnya. Kalau screen time terlalu lama itu akhirnya melelahkan untuk mata saya, nggak enak. Ya gitu ya. Jadi itu yang kemudian kita berikan. Dampaknya apa aja sih time yang terlalu lama itu? Ya masih sebatas itu. Belum sampai ke gimana cara mengubah screen time-nya. Ya, jadi jangankan sampai ke merubah. Ini setuju aja belum? Ya, kalau belum setuju, maka kita berikan informasi yang relevan bagi keluarga tersebut. Jadi dieksplorasi, eksplorasi aja, mengetahui keluarga itu pada tahapan yang apa. Oke, itu intinya, Mbak Rosa. Terima kasih Prof. Fatwa. Adik-adik beruntung sekali ya sudah mendapatkan spill tentang trans-theoretical method tadi dari pakar langsung. Yang saya rasa adik-adik sudah sedikit dibahas di skills lab yang rasanya ada di situ. Jadi bagaimana adik-adik harus mengerti keluarga ini dalam tahap apa, kemudian bagaimana adik-adik meresponnya, saya rasa itu sangat penting untuk adik-adik ingat juga. Kepada Bu Supri dulu, mungkin ada tambahan Boleh. dari Bu Supri, Ya. monggo. Ya, baik. Terima kasih banyak, Dr. Rosa. Ya, pertama terima kasih pertanyaannya ya. Saya kira ini menarik dari tadi Dek Nabila ya, yang dari GISI ya. Ya, betul Eh, sekali, Bu Supri. Ya, pertanyaannya sangat menarik ya, karena sangat besar kemungkinan itu tuh terjadi, begitu. Jadi jangan khawatir ketika kemudian terjadi seperti itu. Tadi Prof. Fatwa sudah menekankan terkait dengan trans-theoretical model. Kalau saya gini, kalau melihat dari trans-theoretical model, itu kan ada tahap pertama adalah prekontemplasi. Yang kedua adalah kontemplasi. Nah, ketika sasaran kita itu kemudian mulai dalam tanda petik mungkin kita akan mengatakan denial gitu ya, ngeyel, nggak setuju dan sebagainya. Ya nggak apa-apa, bersyukurlah gitu. Aku bersyukur sih Bu, di ngeyelin kok udah bersyukur. Iya, karena sasaran kita itu udah berpikir. Beda loh ketika kemudian teman-teman melakukan edukasi, tapi kemudian sasaran kita itu cuma misalnya bilang, G, ya Mbak, ya Kak, terima kasih ya Kak. Nah, kita justru bertanya-tanya nih, question mark gitu ya. Ini sebenarnya itu paham nggak ya dengan apa yang kita sampaikan? Jawaban enggak, iya, terima kasih itu lebih pada respon bahwa sudah diedukasi terus berterima kasih, atau memang sudah memahami, begitu ya, sudah memahami dan siap melakukan, siap berubah sesuai yang teman-teman sarankan, atau apa begitu. Kita perlu explore juga, bukan berarti kemudian ketika diedukasi terus baik-baik saja begitu ya, itu everything is running well begitu, belum tentu gitu ya. Tapi kemudian teman-teman juga perlu explore sebenarnya apa yang terjadi. Nah, ketika informan kita atau sasaran kita itu kemudian merespon dengan nggak setuju dan sebagainya, berarti dia sudah ada fase satu tingkat lebih baik, bukan di prekontemplasi tapi mereka sudah kontemplasi.
Ya, jadi bersyukur dong gitu ya, karena sudah kontemplasi. Nah, caranya tadi sudah disampaikan oleh Prof. Fatwa ya, kita menambah lagi bisa menggali sedikit gitu ya, bisa menggali sedikit sebenarnya apa yang membuat ini, kemudian pandangannya, kemudian juga menambahkan dengan berbagai apa ya, kayak data gitu ya. Orang kan biasanya mau berubah perilakunya itu kan meriset dulu ya, riset dulu kan. Ya risetnya mereka juga ke sosmed lagi gitu ya. Mereka akan cari gitu ya seperti itu ya, enggak apa-apa. Nah, kita bisa menambahkan beberapa data yang bisa kemudian memperkuat. Tetapi kalau kemudian kita tarik lagi ke belakang gitu ya, itu ketika sudah terjadi ya seperti itu. Kalau kemudian kita tarik lagi ke belakang ya, tadi Prof. Hatta sudah menjelaskan banyak, tapi saya ingin menekankan kalau kita tarik lagi ke belakang begini. Adakah proses need assessment kita itu sudah cukup matang, sudah tuntas, sehingga materi yang kita berikan itu sesuai, gitu ya? Apakah kemudian kita juga sudah ini pas atau enggak gitu ya? Jadi kalau kemudian tadi kalau case yang saya sampaikan sama-sama screen time nih ya, tetap misalnya tadi terkait dengan screen time, tetapi dia itu yang kemudian pulang sekolah itu ya beda gitu kan, penggunaannya beda. Tentu ini kemudian intervensinya akan berbeda, misalnya seperti itu gitu ya. Jadi memang kita perlu lagi tarik ke belakang, tuntas belum, kalau kemudian belum ya di sini kita ketika ketemu ya bisa explore lebih lanjut. Sebenarnya kalau mereka pendapatnya apa, ada kendala apa, mungkin punya pikiran ya. Kalau tadi saya menyampaikan tentang self efficacy, keyakinan diri. Yakin nggak dia bisa melakukan? Jangan-jangan susah nanti dilakukan dan sebagainya begitu. Nah, itu yang kemudian perlu kita elaborasi sehingga dengan diskusi-diskusi tadi ya, memang kalau sudah di tahap kontemplasi itu kita perlu lebih diskusi. Jadi usahakan itu komunikasi dua arah begitu ya, komunikasinya dua arah sehingga bisa lebih tuntas begitu. Jadi tidak kemudian hanya kita saja yang ngomong terus terakhir gimana Bu? Sepakat gitu. Gimana Kak? Sepakat. Gimana Dek? Gitu misalnya ya. Tapi coba deh kita elaborasi menurut mereka tuh pendapatnya apa. Nah, kita memang sebagai orang yang mengedukasi kita juga sudah harus siap menyiapkan banyak alternatif yang kemudian bisa kita sampaikan ya. Saya kira itu Dokter Rosa, terima kasih. Baik, terima kasih Bu Supri. Jadi di sini tampak sekali ya adik-adik bahwa keberhasilan perubahan perilaku itu tidak hanya sekali waktu bertemu, setelah itu semuanya selesai gitu ya adik-adik ya, harus di follow up. Jadi meskipun secara wajib hanya 2 kali kunjungan, kami tidak membatasi adik-adik untuk memfollow up itu tentu selama keluarga tidak keberatan, tidak mengganggu kegiatan keluarga mitra, dan juga bisa di follow up melalui WA. Ya, jadi perubahan perilaku tadi digambarkan dengan jelas bagaimana ada tahapannya. Matur nuwun Bu Supri. Dari Bu Rara, Dokter Rara, apakah ada tambahan untuk pertanyaan yang setelah ini? Bu Afel, minta tolong yang tadi saya dulukan yang pertanyaan kedua, boleh next slide dulu. Nah ini Bu Rara, mungkin ada tambahan? Ya, matur nuwun Dokter Rosa, Prof. Fatwa, Bu Supri. Ya, kalau saya ini menambahkan sedikit tadi dari Supri ya, setuju tadi memang kita kalau mereka ngeyel itu sebenarnya malah ada untungnya ya dibandingin kalau mereka diem aja, terutama di kultur Jawa ya. Kalau ngeyel itu artinya mereka dengerin itu Betul. itu yang mungkin malah bisa ini, dan artinya mereka ada sebuah proses untuk sehingga mereka bisa ngeyel. Kalau nggak ada proses mesti nggak akan ngeyel gitu. Nah, kalaupun kalau menurut saya yang jelas kita kan harus selalu honoring mereka ya. Jadi respect to their opinion itu wajib ya. Jadi kayak kan karena mereka kan ada budaya yang dia pegang sejak lama. Mereka tuh hidup dengan budaya itu, mereka hidup dengan kepercayaan itu. Sedangkan kita datang itu kan berupaya untuk mengubah mungkin yang kepercayaan itu masih salah dari sudut pandang kita, itu untuk kita ubah gitu. Nah, oleh karenanya ya kita kalau ingin niat ngubah itu ya dengan niat baik kan, jadi ya dengan cara yang jelek itu ya intinya adalah begitu. Nah, kalau saya mungkin bisa juga dengan cara kita mengajak berdiskusi ya, mengajak berdiskusi lebih lanjut. Kenapa kok mereka punya pandangan itu? Kita gali ulang. Kemudian nanti kita coba breakdown mana dulu nih dari kepercayaan itu yang bisa kita rubah. Jadi sedikit demi sedikit. Jadi memang harus lebih sabar ya kalau untuk menghadapi mitra yang
punya keteguhan bahwasannya yang benar itu yang seperti ini, bukan yang seperti itu, begitu. Nah, ini kita gali dulu, kita kenapa kok mereka memiliki kepercayaan itu, apa latar belakangnya, kemudian kita coba untuk lebih sedikit pelan-pelan, begitu, untuk diberikan. Nah, kemudian bisa juga kita memikirkan mungkin inovasi-inovasi atau jalan-jalan kreatif untuk masuk ke mereka. Jadi mungkin tidak kok dengan cara sekedar edukasi ngobrol, tapi mungkin dengan diajak kayak bermain peran, terus mereka menemukan jawabannya dengan sendirinya atau diberikan contoh-contoh nyata dan sebagainya. Mungkin seperti itu kalau dari saya, Dr. Rosa. Terima kasih. Terima kasih Dr. Rara. Jadi beliau mengingatkan adik-adik, mengingatkan kita semua untuk selalu menaruh rasa hormat ya adik-adik terhadap bagaimanapun kondisi dari keluarga maupun bagaimana keluarga mitra merespon kita. Juga sama dengan Prof. Fatwa dan menguatkan Bu Supri, bagaimana suatu edukasi itu suatu siklus ya, kalau saya boleh menggambarkan, dikali kembali ada problem seperti apa, dikali lagi ada bagaimana memperbaiki upaya edukasi yang telah adik-adik lakukan. Ya, boleh kita berlanjut. Semoga pertanyaan adik Nabila sudah terjawab dengan baik. Saya rasa ya, kita kembali ke yang pertama tadi, pertanyaan tentang screen time. Saya ingin melihat dulu sekilas kecanduan screen time yang berlebihan pada anak, lalu bagaimana dampak jangka panjang penggunaan gadget, tadi disampaikan Bu Supri, dan bagaimana cara mengedukasi pada keluarga yang menormalisasi anak menggunakan gadget. Jadi ini pertanyaannya bahwa problemnya juga selain anak menghadapi suatu ancaman atau dampak jangka panjang, juga pola pikir orang tua, saya rasa ya, terlebih lagi banyak orang tua yang lalai ya. Ini kami persilakan mungkin mulai dari Prof. Fatwa, Bu Supri dan Dr. Rara. Monggo Prof, ada tambahan dari apa-apa yang tadi sudah sempat disampaikan tentang screen time ini kok Prof terutama. Ya, terima kasih. Screen time yang lama ini memang masalah bagi semua lapisan begitu ya, terutama untuk anak, dan kadang-kadang ya memang banyak orang tua yang lalai mengawasi anaknya dengan karena sibuk bekerja, jadi daripada anaknya nangis dikasih HP ya gitu ya. Kalau dulu belum ada HP kan, anak nangis dikasih taruh depan TV gitu, intinya kan sama, screen time. Jadi istilahnya screen time-nya itu dipakai untuk mengasuh anak. Nah, ini yang kemudian menjadi masalah kan, nanti anak-anak terbentuk pola pikirnya, akan terbentuk istilahnya bagaimana dia akan mengatakan sesuatu itu baik atau buruk itu ya terhadap apa yang dia lihat di screen-nya itu. Nanti kalau yang dia lihat itu adalah sesuatu katakanlah yang banyak bertengkarnya gitu misalnya, maka dia nanti akan tumbuh menjadi anak yang bertengkar itu adalah sesuatu yang wajar gitu ya. Kekerasan misalnya, banyak terpapar dengan kekerasan, dengan game-game yang ada kekerasannya, maka dia akan tumbuh pada nilai bahwa kekerasan itu adalah sesuatu yang wajar. Tentu hal ini kan tidak kita ini ya, tidak bisa kita toleransi. Jadi itu kalau dampaknya terhadap perkembangan sosial dan emosional, itu tadi. Jadi itu mendidik, membentuk pola pikir, kemudian membentuk perilaku anak-anak ini supaya mereka mengikuti apa yang lihat. Baguslah kalau mereka melihat sesuatu yang kemudian istilahnya mendidik gitu ya, katakanlah di situ misalnya ada channel tentang pendidikan gitu ya, channel YouTube tentang pendidikan pada anak-anak, pada kreativitas, ya itu bisa bagus. Tetapi kalau dilepas begitu saja, ya tidak ada pendampingan, pas begitu saja, itu kan nanti anak-anak akan milih atau dipilihkan oleh, katakanlah kalau YouTube ya, YouTube itu kan ada algoritmanya sendiri, akan dalam tanda kutip ya, disesatkan oleh YouTube, nanti dipilihkan pada yang algoritma yang mereka sukai ya. Jadi itu akan sangat signifikan kalau tidak kita dampingi. Jadi didampingi itu tidak hanya mengawasi tetapi juga mengarahkan sebaiknya bagaimana kalau ternyata nggak sengaja terpapar terhadap sesuatu kekerasan, itu kemudian harus kita istilahnya luruskan. Oh, jadi misalnya di situ ada
adegan anak-anak memukul gitu ya, memukul temannya yang lain, ya itu kemudian harus dijelaskan bahwa itu tidak baik, memukul itu tidak baik. Itu kan sakit. Kalau kita dipukul itu sakit. Kita memukul juga yang kita pukul akan sakit. Ya, jadi kita ajak anak ini untuk berpikir bahwa sesuatu yang seperti itu nggak baik. Nah, baik atau tidak baiknya jadi tetap ada pada tanggung jawab orang tua ataupun pengasuh ya. Orang tua atau pengasuh untuk mendefinisikannya. Yaitu yang perlu kemudian untuk kita tetapkan. Jadi kita perlu menyampaikan ide itu. Gimana cara menyampaikan pada keluarga? Nah, caranya adalah dengan diajak dialog tadi. Jadi bukan hanya kita memberikan edukasi, tetapi kita ajak ngobrol terhadap sesuatu ya tentang masalah screen time. Ya, diajak ngobrol. Ya, pengalaman adik-adik ini kemudian disampaikan. Saya itu kalau kemudian hanya dulu pada masa harus daring itu capek sekali ya. Ini gimana kalau pengalamannya ibu-ibu gitu ya? Pengalamannya ibu gimana pada waktu COVID katakanlah ya dulu ya. Nah, kemudian nanti geser. Pada waktu COVID dulu ya saya capek sekali. Kemudian geser kalau sekarang bagaimana? Kemudian anak-anak bagaimana? Jadi ada satu teori perubahan perilaku yang namanya nudge. Nudge ini saya kalau kalau adik-adik nanti tarik bisa membaca itu. Jadi nudge, nudge ini banyak sekali dipakai di ekonomi. Jadi kita membeli sesuatu tanpa kemudian kita merasa bahwa eh, tanpa sebetulnya sesuatu yang kita beli itu nggak menarik, nggak kita butuhkan gitu ya. Tetapi kita kemudian otomatis membeli gitu, membeli dengan sukarela. Nah itu banyak dipakai di sana di ilmu ekonomi dan ini sebetulnya juga kita pakai, bisa kita pakai pada ilmu behavior, ilmu perilaku, mengubah perilaku dengan orang itu merasa sadar bahwa dia kemudian perilakunya dimodifikasi ke arah yang lebih sehat. Jadi sukarela, orang kemudian sukarela untuk merubah perilakunya. Yang intinya adalah kita ajak bersama-sama. Jadi didialogkan secara halus gitu ya. Secara halus kalau kemudian mereka ada menentang, ada yang nggak setuju, dieksplorasi aja nggak setujunya kena apa, dan kemudian kita paparkan pada hal-hal yang terkait dengan ketidaksetujuannya itu. Ya, jadi istilahnya agak melipir gitu ya, agak muter gitu. Jadi nggak harus kemudian satu kali ketemu itu kemudian langsung jadi gitu, langsung mereka menerima ide kita semua itu malah tanda tanya seperti tadi disampaikan Bu Supri dan Dokter Ara juga ya. Yaitu mereka mendengarkan atau tidak itu malah tanda tanya. Jadi ini dialog itu merupakan sesuatu hal yang penting. Justru keterampilan adik-adik untuk berkomunikasi adalah dengan dialog itu. Ya, dengarkan apa yang ingin mereka sampaikan. Dengarkan apa yang mereka rasakan, ya. Nah, kesulitan mereka apa dan kemudian tampilkan bahwa kita terbuka ingin membantu. Ya, intinya seperti itu, Dokter Rosa. Fatwa, ya adik-adik Prof. Fatwa menekankan tadi yang pertama menekankan apa dampak real dari screen time tadi ya. Kalau kasusnya ini adalah screen time tentu tidak terbatas hanya problem screen time di dalam keluarga mitra adik-adik nanti. Kemudian yang kedua ada sasaran bisa orang tua sekaligus anak juga tentu dengan metode edukasi yang sesuai dengan masing-masing karakter keluarga. Kemudian adik-adik juga diingatkan kembali bagaimana komunikasi itu sangat vital, namun juga dikuatkan dengan teori-teori perubahan perilaku yang ada ya. Tadi dicontohkan Prof. Fatwa adalah teori perilaku nudge ya, dalam chat ada di sana. Kemudian matur nuwun Prof. Fatwa, satu lagi bahwa adalah bagaimana keluarga itu ya terkait dengan teori perilaku nudge tadi secara sukarela mau mengubah perilakunya ya, dan itu prosesnya yang panjang tadi. Dokter Rara juga tantangannya adalah culture-nya yang berbeda antara adik-adik yang baru datang kemudian keluarga yang sudah establish pola culture dalam keluarga itu yang sudah lama dipegang, itu juga menjadi tantangan. Matur nuwun Prof. Fatwa. Dari Bu Supri dan Dokter Rara, apakah ada yang ingin ditambahkan terkait pertanyaan tersebut? Boleh menambah sedikit ya, Dokter Rosa? Monggo Bu Supri. Ya, baik. Terima kasih. Pertanyaannya menarik ya. Gini, satu hal tadi sudah banyak dijelaskan oleh Prof. Fatwa, tetapi saya ingin menambahkan lagi bahwa
Kalau bicara intervensi seperti ini tidak ada satupun strategi yang kemudian cocok buat semuanya. There is no one fit for all, begitu ya. Jadi ini yang perlu kemudian kita pegang. Karena masing-masing keluarga itu berbeda-beda. Kondisinya itu berbeda-beda. Jadi mungkin bisa jadi ya, sekarang itu kan eranya AI ya, eranya AI. Teman-teman juga sangat friendly ya. Maksudnya jangan-jangan nanti gini, khawatirnya gini. Teman-teman misalnya nanya gitu ya ke ChatGPT. Saya ini ada masalah gini-gini terus intervensinya apa gitu. Misalnya gitu ya. Terus nanti dijawab. Nah, yang ini saya tekankan adalah, oke, ChatGPT mungkin bisa jadi memberikan jawaban yang, wah kayaknya bagus banget gitu-gitu. Tapi tolong perhatikan betul masalah keluarga tadi itu apa. Kenapa dia kemudian sampai screen time-nya berlebih. Itu harus dilihat. Kan sudah melakukan itu assessment. Gitu ya. Nah, data itu harus kemudian diklikkan sehingga apa yang kita sampaikan tuh relate, bukan sesuatu yang langitan gitu ya. Ini adalah langitan terus ini harus mengurangi gini 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 gini. Ya mengurangi gimana kalau susah di lapangan, wong emang begitu pulang kayak case yang tadi saya sampaikan ya, misalnya begitu pulang ke rumah nggak ada lagi aktivitas yang bisa dilakukan gitu. Mau olahraga, nggak ada space. Misalnya gitu ya. Misalnya sekarang lahannya orang tua juga risau. Ah, hati-hati nak, nanti ini apa banyak kendaraan gini-gini dan sebagainya gitu. Sehingga memang orang tua sendiri punya frame bahwa oke kamu di rumah aja yang penting tenang, nggak ribut. Itu udah anak yang baik gitu misalnya gitu ya. Nah kalau seperti itu, ini masalahnya kita nggak bisa cuman intervensi pada anaknya. Jadi orang tua juga perlu dibangun ya. Kebetulan saya juga pernah mendampingi salah satu tesis yang meneliti terkait dengan screen time berlebih dan memang itu tadi yang seperti disampaikan Prof. Fatma ya. Jadi cara mengasuh anak itu dengan gadget gitu. Biar anaknya diem kasih gadget gitu ya. Jadi semuanya itu seperti itu kan gitu ya. Nah, pernah juga kami itu masa S2 Promkes itu kemudian turun ke salah satu sekolah yang di situ penggunaan gadgetnya luar biasa, udah sangat tinggi. Terus itu dialihkan dari ngegame menggunakan gadget, begitu ya, ngegame pakai jempol doang, gitu, pakai gadget, dialihkan ke permainan-permainan. Nah, mereka sebenarnya happy banget ketika bermain, diajak apa ular tangga, tapi yang ular tangganya itu benar-benar dibikin papan yang gede, jadi mereka tuh loncat. Kalau naik tangga ya mereka loncat berapa tahap, gitu ya. Kalau turun juga loncat sekian tahap, gitu-gitu seperti itu. Mereka happy banget. Nah, cuman kemudian yang muncul gitu ya setelah mencoba itu ketika ditanya kira-kira gimana bisa nggak kalian kemudian mulai berubah termasuk di rumah? Jawabannya apa? Anak-anak SD ini mengatakan ya saya kalau di rumah main dengan siapa? Nggak punya partner untuk bermain. Misalnya lah, kalau paling tidak kan ular tangga ya perlu 2 orang gitu ya. Ada temennya kan, kalau cuman sendirian kan aneh gitu-gitu ya. Atau kemudian mau kita minta kemudian main apa gitu ya, yang kemudian itu bisa mengalihkan perhatian dari gadget gitu-gitu ya. Ya tidak sesimpel itu. Belum lagi kita lihat, apalagi kalau kemudian screen time berlebih yang sampai sudah pada edik. Ya kita tahu lah ada case yang mencuat di sosmed gitu ya, sampai kemudian harus ditreatment secara khusus dan sebagainya. Nah, maka kita kemudian benar-benar harus memperhatikan ini sudah sampai pada tahap apa, kenapa terjadi seperti ini, lingkungannya seperti apa. Faktor lingkungan ini sangat luar biasa. Jadi apakah kemudian lingkungan sosialnya memungkinkan untuk dia bisa mengurangi gitu ya. Dialihkan dengan apa? Misalnya dia suka membaca, tapi di rumah nggak ada buku gitu misalnya. Lah sekarang ngapain beli buku cetak? Kan di handphone juga ada. Akhirnya screen time lagi kan? Seperti itu. Jadi benar-benar harus apa ya? Dilihat dan intervensinya itu benar-benar disesuaikan. Jadi nggak ada yang satu resep itu bisa buat semuanya. Ya. Saya kira itu, Dokter Rosa. Terima kasih. Terima kasih Bu Supri. Jadi adik-adik, no one media or method fit for all ya. Jadi intinya adik-adik nanti punya 3 keluarga mitra, seharusnya meskipun topiknya sama, bentuk medianya saya rasa akan berbeda nggih Bu Supri. Ada kekhasan dalam keluarga itu yang perlu adik-adik respon, saya rasa seperti itu. Terima kasih Bu Supri. Dari Bu Rara, apakah sudah cukup atau ada yang perlu ditambahkan Bu? Dokter Ya, Rara? saya rasa sudah cukup ya. Cukup, Pengalamannya Jay. sama lah Saya ya. cukup lengkap, Jay, Dokter. Matur nuwun. Kita berlanjut ke pertanyaan untuk Prof. Fatwa.
Bu Avel minta tolong, saya rasa ada 3 pertanyaan, namun saya ingin fokus ke pertanyaan yang kedua ya, karena pertanyaan pertama dan ketiga saya rasa sudah dibahas maupun sudah ada dalam video, saya rasa, namun nanti bila Prof. Fatwa menghendaki untuk menambahkan, kami persilakan. Monggo Prof, mungkin kita boleh ke yang kedua dulu nggih Prof, bagaimana kita bisa menjaga agar diskusi bersama keluarga mitra tetap pada ranah dan kapasitas kita di program CFHC ya, karena terkadang mungkin ini adik-adik sudah mendengar dari kakak tingkat ya, terkadang keluarga mitra menyampaikan permasalahan di luar masalah kesehatan, di luar kapasitas dan kemampuan adik-adik. Monggo Prof. Terima kasih Mbak Rosa. Ini tadi saya off cam sebentar supaya bisa lihat keluar sebentar ya, mengurangi paparan gadget ke mata kita. Ya, untuk masalah kalau itu menyampaikan sesuatu di luar masalah kesehatan ya, di luar kapasitas kita. Ya, ini menurut saya pertanyaan yang bagus ya, bagus dalam arti gini. Ini itu yang sering terjadi dan ini menandakan yang pertama, adik-adik berarti ngobrolnya nyambung berarti dah, ya kan? Makanya kemudian ini keluarga mitra kemudian kan suka ngobrol dan terkadang itu ya namanya ngobrol itu biasa ya, kadang-kadang nggak terarah ya. Dan bagusnya lagi adik-adik memahami bahwa itu kemudian agak keluar dari arah yang seharusnya didiskusikan. Jadi kesadaran seperti ini juga sangat penting untuk kita diskusi. Nyambung-nyambung, enjoy, nanti kelihatan kalau nyambung itu kemudian enjoy, kedua belah pihak enjoy, baik adik-adik maupun keluarga yang kita dampingi, ibunya kah atau adiknya kah, anaknya kah gitu ya, itu ibu atau bapaknya kah atau anaknya kah. Itu mereka nanti kan suka untuk diajak ngobrol. Nah, karena suka ini kadang-kadang kemudian akan ya belok-belok ya ke arah topik-topik yang menurut mereka yang paling penting untuk mereka sampaikan, misalnya masalahnya ke arah keuangan misalnya. Nah, ini kan sesuatu yang di luar masalah kesehatan dan di luar kapasitas kita ya. Ini yang pertama kita lakukan, prinsipnya adalah nyambungnya tetap. Ya, nyambungnya tetap kita berikan empati begitu ya. Ini ya, kamu sekarang ini ya baru berpikir anak saya itu mau masuk sekolah dan biayanya mahal ya. Ya, udah sampai ke situ kan berarti sesuatu yang, oh ini berarti sesuatu yang dalam, artinya nggak semua tamu itu kemudian dipercaya untuk mendengarkan seperti itu kan. Ya, jadi itu harus kita hargai juga. Oh gitu ya Pak, memang sekolah itu ini ya, apa-apa itu memang agak mahal ya, dan sekolah termasuk juga ya Pak ya. Ya gitu ya. Dan kemudian selanjutnya bisa kita bawa tadi ya dari teori nudge, kita ajak pelan-pelan begitu untuk kemudian balik lagi kepada topik yang ke arah kesehatan. Tidak sesuai ataupun tidak di luar kapasitas ataupun kemampuan kita, ya jelas. Ya, jadi mungkin kemudian bisa kita beloknya gitu ya, beloknya itu perlahan-lahan sehingga sasaran nggak tahu. Jadi misalnya bisa kita belokkan lah berapa tahu itu sekarang ya Pak ya, kalau ini ya. Kalau Anda bisa cerita juga, kalau dikatakanlah kalau masuk SD pada zaman saya dulu itu sekiranya sekian, misalnya saya keluarga harus membayarkan 10 juta gitu katakanlah ya. Kalau sekarang berapa sih biayanya itu? Dari situ kemudian nanti kita belokkan lagi ke arah yang lebih ini ya, yang lebih dekat kepada masalah kesehatan. Jadi kemudian upayanya bukan apa, dan kemudian itu nanti dari sisi alokasi makanannya gimana, alokasi pembiayaan makanannya bagaimana. Jadi intinya adalah tetap kita balikkan kepada permasalahan yang ada dalam kapasitas kita. Ya, itu yang tadi masalah ekonomi itu agak jauh gitu, jarang itu terjadi. Tapi yang sering terjadi gini adik-adik. Kalau adik-adik datang mahasiswa dari Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat, dan Keperawatan. Itu yang ada di dalam benak mereka, terkadang adalah adik-adik itu disamakan dengan dokter. Ya, sudah lulus dokter, sudah lulus perawat, sudah lulus ahli gizi, sehingga dituntut untuk melakukan pengobatan atau minimal saran terapi. Nah, ini yang kemudian di luar kapasitas kita. Ya, itu sering sekali terjadi. Nah, ini nanti juga dibelokkan. Ya, jadi
memang kita harus jujur menyampaikan bahwa memang kita belum ada pada tahap itu. Ya, jadi nanti ya ini kok gatel sekali gimana ya ini ya. Ya, katakanlah gatelnya karena atopik begitu dan ya Anda masih belum cukup untuk bisa memahami dan menyarankan untuk ngapain, masih belum kompetensinya belum ada dan memang belum sah untuk kemudian memberikan saran-saran yang ke arah itu. Ya, jadi seperti apa toh Pak? Boleh lah ini ya. Dilihat itu kan boleh untuk menyambung tadi ya dialognya tetap bisa juga suka begitu ya. Suka ada perhatian dari kita begitu ya. Karena kan ada keluhan gatal gitu. Oh, gatalnya agak luas ya. Ya. Kalau agak luas seperti itu terus terang ini saya itu sebetulnya belum lulus dari dokter Pak. Jadi saya masih mahasiswa semester 3. Nah, kalau menurut pengalaman saya itu biasanya itu akan lebih baik kalau dibawa ke siapa? Dokter kulit kah atau ke dokter umum ya. Atau ke dokter di puskesmas. Sudah coba di puskesmas, datang ke puskesmas kah Pak ya gitu ya. Kemudian gimana hasilnya? Kalau dari puskesmas nggak bisa, itu kemudian bisa kita sarankan untuk lebih lanjut ke pelayanan kesehatan yang lebih lanjut. Jadi intinya kemudian tetap pada ranah kapasitas kita gitu ya, lebih pada CFH-CIPE. Nanti teman-teman yang dari keperawatan itu juga bisa menyarankan mana begitu ya. Tapi intinya tidak kemudian melebihi kapasitas kita sebagai seorang mahasiswa yang masih semester 3. Intinya begitu, Dokter Rosa. Baik, terima kasih Prof. Fatwa. Jadi tetap merespon dengan baik, ya Prof, tetapi kembali secara perlahan ke diskusi awal yang terkait. Kemudian ketika belum masuk ke kompetensinya di semester 3 ya, menyampaikan dengan jujur dan berusaha untuk memberikan saran solusi jalan keluar yang memang benar dan memungkinkan seperti tadi disarankan untuk periksa ke fasilitas kesehatan yang ada. Jangan lupa untuk di follow up ya adik-adik, sudah tahu seperti itu silahkan nanti misalnya di WA apakah sudah jadi periksa dan seterusnya adik-adik sampaikan perhatian adik-adik. Terima kasih Prof. Fatwa. Untuk yang pertama izin kita lewatin Jeff Prof tentang covertly atau indirectly. Saya rasa Prof sudah memberikan contoh terkait pengamatan sisa-sisa sampah di pinggiran sungai Jeff Prof. Yang ketiga boleh ditampilkan Bu Avel. Saya rasa juga sudah ya, terkait tidak sepakat tadi sudah dibahas ya bagaimana bila tidak sepakat tadi sudah dibahas. Ini pertanyaan baru. Saat edukasi kesehatan sering ada perbedaan persepsi antar anggota keluarga. Nah, menikah Prof Bila dalam keluarga itu ketika dijumpai secara bersama-sama mungkin ada yang berbeda persepsi ya. Apakah itu menjadi suatu potensi agar mereka bisa berdiskusi di situ dan kita bersama-sama atau seperti apa Prof menyikapinya? Monggo Prof. Terima kasih Dokter Rosa. Terima kasih Mbak Gendis atas pertanyaannya yang ini juga sering terjadi ya. Sering terjadi pada kehidupan kita sehari-hari. Jadi di keluarga yang kita dampingi pun juga sangat mungkin itu terjadi. Jadi bisa saja orang tuanya setuju misalnya mulai merokok gitu ya, anaknya nyoba-nyoba merokok. Ya, anak remaja SMP ketahuan merokok, terus diomeli sama ibunya. Ini sebetulnya mungkin dia merokoknya itu masih nyoba-nyoba. Tapi karena diomeli gitu ya, dia tuh nggak suka diomelinya gitu ya. Ini kan kita nggak tahu duduk perkaranya seperti apa. Ya. Jadi mungkin kita amati pada saat mereka kemudian berbeda persepsi itu sebetulnya perkaranya itu apa. Ya, terkadang kan yang kita ketahui, oh ini si anaknya ketahuan ngerokok sama ibunya dan dimarahi, diomeli sama ibunya. Dan anaknya tampak lucu gitu ya. Ya, itu kita amati untuk memahami sebetulnya kondisinya seperti apa sih, duduk perkaranya seperti apa tadi ya. Nah, setelah itu kemudian apabila ini cukup cukup tajam begitu perbedaannya, ya. Kalau itu cukup tajam, mungkin kita cut aja. Jadi cut dalam arti kita pindahkan aja topiknya supaya suasana bisa menjadi tenang lagi dan nanti di lain kesempatan atau mungkin pada waktu itu bisa dipisah begitu ya, bisa di-split kalau memungkinkan di-split untuk digali masing-masing. Jadi
kalau ada konflik dan itu cukup runcing, itu tidak baik kalau kemudian kita pertemukan pada saat itu juga. Ya, itu nantinya debat kusir, adanya emosi yang memuncak dan itu nanti tidak ada istilahnya sulit bagi kita untuk membuat kesepakatan. Ya, jadi kalau emosi yang memuncak itu sudah mulai kelihatan, sudah mulai nampak gitu, itu lebih baik kita jeda aja, kemudian dipisah. Ya, kalau bisa dipisah ya. Atau kita kan sementara dulu untuk nanti dipisah gitu ya. Kemudian nanti dieksplorasi tadi. Namun apabila itu perbedaan itu tidak sampai ke arah emosional, ya emosinya masih nggak kelihatan di situ, masih oke-oke saja. Nah, saya memang kemudian masih coba-coba ini. Sebetulnya ya saya cuma tertarik aja. Tapi ya gimana ya, Bapak itu yang merokok, saya ya lihat, saya disuruh beli rokok di warung, saya juga belikan. Kan saya jadi ingin rasanya gimana ya. Itu kan menyampaikannya berarti tanpa emosional. Itu masih bisa kita lanjutkan. Ibunya juga. Nah, itu saya juga prihatin. Nanti Bapak itu kan kamu juga lihat toh, nah, Bapak itu sekarang udah sering batuk-batuk. Apa ya kamu pengen kalau itu kemudian kamu batuk-batuk seperti itu nantinya. Nah, ini kan berarti ada komunikasi yang terjalin dengan bagus dan emosinya nggak muncul di situ. Ya itu nggak apa-apa. Kita nanti bisa mengarahkan, bisa menambahi begitu ya. Menambahi. Oh iya dek, itu misalnya kita ya. Iya dek, memang biasanya merokok itu dimulai pada usia-usia seperti adik ini. Biasanya tertarik kalau melihat teman-temannya, diajak teman-temannya, melihat orang tuanya ngerokok, jadi di lingkungannya juga banyak, di sekitar kita, di sekitar adik-adik ini banyak yang ngerokok, kemudian jadi tertarik untuk mencoba rokok. Nah, kemarin udah nyoba rokok gimana rasanya? Ya gitu ya, diajak dialog anaknya, ya dia ke arah nggak setuju gitu ya. Wah, rasanya nggak enak rokok itu. Saya kemudian langsung pusing gitu, Mbak. Gitu ya. Oh, nah, gitu deh. Makanya jangan diteruskan. Karena nanti itu akan jadi kecanduan. Seperti bisa dilihat ini adik bisa lihat kan bagaimana Bapak sulit untuk berhenti merokok. Ya, itu ya. Nanti uang jajannya jadi habis loh untuk itu. Sudah gitu nanti bisa ada masalah ini kesehatannya gitu ya. Dan sebagainya bisa kita berikan peran, dilihat bagaimana responnya. Jadi intinya adalah itu. Kalau nggak sepakat, dilihat apakah di situ emosinya udah mulai muncul, ini memuncak ya, ataukah masih baik-baik aja komunikasinya. Kalau baik-baik aja komunikasinya, bisa kita lanjutkan untuk kita berikan perlahan edukasinya. Kalau emosinya memuncak, kita jeda, kita pisahkan. Gitu nggih, intinya. Nggih, terima kasih gitu ya, Mbak Gendis ya. Terima kasih Prof. Fatwa. Jadi memang dinamis ya di adik-adik tadi dicontohkan diajar oleh Prof. Fatwa bagaimana membaca situasi dan menyikapinya. Ya, kemudian bagaimana tadi contoh bagaimana memvalidasi dan mengajak remaja tadi untuk merefleksi. Ngaten je Prof. Fatwa. Betul, betul. Terima kasih Prof. Fatwa. Kita boleh berlanjut ke pertanyaan untuk expert berikutnya Dr. Supriyati je. Bagaimana menyusun media yang interaktif dan mempermudah kami dalam menyampaikan edukasi. Kemudian dan tersampaikan dengan baik. Kemudian tadi memastikan media yang dipakai dipahami tadi ya. Kemudian iya dengan apa saja yang disampaikan dan dapat terus mengingat edukasi. Monggo Bu Supriyati bila ada yang ditambahkan. Ya, baik. Terima kasih banyak Dokter Rosa. Terima kasih nih Kak Ananda Deriola Magnes Hasibuan ya untuk pertanyaannya. Saya kira menarik ya. Pertama untuk kemudian tentang bagaimana menyusun media yang interaktif. Ini penting sekali, interaktif, tetapi sekali lagi kita juga perlu mempertimbangkan karakteristik dari sasaran. Ya, kita menganggap bahwa TikTok itu bagus gitu misalnya gitu ya. Video itu bagus gitu ya. Saya juga tadi menyampaikan ya menggunakan video itu bagus, tetapi kita lihat dong sasarannya siapa. Kalau kemudian sasaran teman-teman itu adalah nyun sewu, maaf ya, kalau kemudian udah usia lanjut, kemudian tidak gadget friendly, gitu-gitu ya. Kemudian kita berikan medianya dengan apa video, kecuali kemudian kita datang kita yang memutarkan, itu bagus. Tetapi kalau kemudian kita serahkan, nah jangan-jangan, oh iya bagus-bagus, tapi sebenarnya nggak bisa muter gitu. Ya, jadi interaktif itu juga
perlu kita pertimbangkan lagi. Kalau kemudian itu sudah sesuai, oke ya. Nah, jadi menyusunnya ya kalau secara teknisnya bagaimana meng-create ya lebih pada gini, kalau membuat media yang interaktif tetap misalnya tokohnya itu harus relate. Ya, tokohnya harus relate dengan sasaran, kemudian misalkan menggunakan foto-foto dan sebagainya itu juga mestinya dicari yang sesuai karena kadang-kadang kita itu kan sering mengandalkan foto-foto yang ada di internet gitu ya. Nanti gambarnya masih orang asing gitu-gitu ya, karakternya nggak relate dengan sasaran. Nah, itu kemudian menjadi nggak nyambung gitu ya. Saya ingat dulu ada salah satu media yang diproduksi secara nasional, makanlah semangkok sayur dan sebutir telur. Mungkin teman-teman belum lahir ya. Teman-teman belum lahir deh kayaknya waktu media itu beredar. Nah, media itu karena menggunakan apa dengan kain gitu ya, ibunya itu yang pegang semangkok sayur dan sebutir telur itu tuh pakai pakai kain, kemudian berkebaya gitu ya. Nah, itu ternyata di daerah-daerah tertentu itu ditolak. Gitu. Oh, itu bukan buat kami, enggak kami banget deh gitu ya. Karena dari profilnya ini, meskipun itu dianggap sebagai pakaian nasional, tetapi dianggap itu adalah pakaiannya orang Jawa gitu. Ya, seperti itu. Ada juga kisah-kisah yang sudah dicetak gitu ya, tapi ternyata di sana nggak disebarin. Kenapa? Nggak buat kami itu gitu seperti itu. Nah, jadi relate ini penting sekali. Media interaktif itu tokohnya, case-nya itu juga harus relate. Tidak hanya sekedar bahwa oh ini keren loh, sudah pakai video yang keren banget gini-gini dan sebagainya. Tapi mesti kontennya relate, contoh-contohnya gitu ya. Kemudian juga apa figur ya, profil dari aktornya itu juga mesti dikaitkan. Itu menjadi penting. Kemudian ini menyampaikan keluarga, bagaimana kemudian kita bisa memastikan ya bahwa media kita itu difahami atau belum. Sebenarnya bagus ketika media kita itu diuji coba. Jadi ditanyakan dulu sebelum kita gunakan, itu penting. Dan ketika kita menggunakannya, itu kita juga perlu tadi mengklarifikasi, mengkonfirmasi pemahaman. Nah, catatannya adalah teman-teman, ketika kita berusaha untuk mengkonfirmasi pemahaman mereka, itu bukan dengan pertanyaan, Dek, Kak, Mas, Mbak, Pak, Bu, Mbah, apakah sudah paham dengan isi ini gitu ya. Karena ketika seperti itu dijawab, ya saya paham atau kemudian enggak saya enggak paham. Kita tidak bisa menggaransi bahwa jawabannya itu betul-betul merepresentasikan kondisi yang sesungguhnya. Saya ketika ditanya sesuatu, saya dalam kondisi buru-buru, saya ditanya, dijelasin lalalala, gimana Bu udah paham? Oh iya gitu, karena saya pengen mau cepat pergi gitu. Jadi saya jawab paham dalam rangka biar saya enggak dijelasin lebih lanjut misalnya. Itu bisa terjadi. Atau kemudian saya akan mengatakan, nanti kalau saya jawab paham, saya ditanya lebih lanjut gitu ya. Jadi saya jawab aja deh nggak paham gitu. Ya, jadi susah untuk menggaransi. Nah, caranya gimana? Kita bisa menanyakan. Jadi, Pak, Bu, Mas, Mbak, Kak, ya siapalah target kita gitu ya kita tanya. Jadi kalau dari video tadi apa yang diperoleh misalnya, gitu ya? Apa yang difahami dari situ? Apa yang difahami itu berbeda dengan pertanyaan apakah Anda sudah paham? Gitu ya. Ini kayaknya tipis banget ya Betty ya, beda tipis gitu, tapi beda banget maknanya gitu. Jadi pertanyaannya adalah apa yang sudah difahami atau bisa diceritakan isinya tadi video ini cerita tentang apa ya gitu misalnya gitu ya. Atau kemudian bagaimana responnya, bagaimana tanggapannya atau kemudian setelah melihat ini gimana nih apa yang mau dilakukan gitu ya. Jangan-jangan videonya bagus banget gitu ya, posternya bagus banget, tapi ketika kemudian apa yang mau dilakukan? Ya udah sih saya nggak melakukan apa-apa karena itu nggak mungkin gitu ya misalnya gitu ya. Jadi karena nggak relate tadi, jadi nggak applicable. Kalau orang-orang dinas kesehatan atau Kemenkes biasanya bahasanya adalah tidak mampu laksana gitu ya. Nah ini penting banget. Jadi pesan itu harus benar-benar applicable, harus bisa dilakukan seperti itu. Jadi kita ada mengkonfirmasi pemahaman dengan cara menanyakan tapi tidak kemudian sudah paham gitu ya. Karena kalau pertanyaan sudah paham itu nggak menggaransi. Jadi Ibu sudah tahu ya, apalagi begitu pertanyaannya. Jadi Ibu sudah tahu ya apa yang kita maksudkan dengan hipertensi gitu ya. Jadi Ibu sudah paham ya bagaimana caranya mengurangi screen time pada anak-anak Ibu. Ya, nggak bisa mengukur ya. Jadi seperti itu. Ditanyakan hal-hal yang simple tapi memang bisa merepresentasikan
kondisi yang sesungguhnya. Ya, saya kira begitu, Dokter Rosa. Terima Baik, kasih. terima kasih Dokter Supri. Boleh kita lanjut dulu ke pertanyaan untuk Dokter Rara. Apakah di sana ya? Karena ada pertanyaan yang sejalan ya Dokter Rara. Pertanyaan yang pertama punya Bu Rara itu agak nyambung dengan apa yang dijelaskan oleh Supri. Ya. Bagaimana cara meyakinkan edukasi yang diberikan adik-adik tadi dapat melekat dan direalisasikan oleh keluarga mitra, mengingat adik-adik ini masih sangat muda dan takut keluarga mitra merasa digurui karena pengalaman atau lebih mengetahui. Monggo, Bu Rara. Masih mute? Ya, Ya. maaf, Dokter. Matur nuwun, Dokter Rosa. Ya, ini pertanyaan dari Mas Khalid ya, dari kedokteran ya mengenai bagaimana kita trik kita aja ya, umpamanya supaya kita tidak dianggap menggurui begitu nggih, dan supaya kita bisa meyakinkan, direalisasikan gitu ya. Oke, ya tentunya yang pertama ya kita tentunya harus siap dulu nggih, supaya kita bisa memberikan atau meyakinkan gimana keluarga mitra kita bisa yakin kalau kita sendiri nggak yakin dengan apa yang kita omongkan gitu ya. Nah, sehingga tentunya kita memang harus siap dulu. Kita harus siap, kita harus yakin bahwa kita itu sudah mengcover semua hal terkait dengan topik yang akan kita sampaikan. Jadi nanti jangan hanya sekedar belajar secara formal ya, jadi secara teoritis tuh ini gitu. Contohnya mamanya mau memberikan edukasi tentang physical activity gitu. Physical activity itu kan luas sekali. Nah, tentunya nanti kalian berenam itu atau berlima itu ya harus bagi-bagi siapa lebih mempelajari tentang physical activity yang mana. Terus juga kalian coba cari-cari gosip-gosip terkini tentang physical activity, karena itu kemungkinan nanti akan ditanyakan selama edukasi itu. Kayak umpamanya mungkin, Dok, itu kok kalau ada orang lari itu kok malah akhirnya malah Mas itu kok lari sehat, tapi kok itu ada di berita lari malah mati gitu. Nah, kalian harus bisa memikirkan kemungkinan pertanyaan yang mungkin keluar begitu ya dari masyarakat. Nah, itu bisa diperkaya dengan kalian coba mencari sekarang yang juga sedang tren diomongin di masyarakat terkait topik yang ingin teman-teman sampaikan atau diedukasikan. Nah, supaya kalian juga yakin bahwasannya apa yang kalian siapkan itu memang tepat, jangan lupa teman-teman kan punya DPL sama IL. Konsultasikan dulu isinya ya, makanya jangan dadaan nyiapin materi health education-nya itu. Konsultasikan dengan instruktur, dengan ya DPL, ya IL, ini sudah tepat atau belum, terus nanti kira-kira akan dilakukannya seberapa. Nah, kemudian juga bisa juga dengan selain menyiapkan mungkin sekedar slide itu mungkin tidak cukup ya teman-teman, karena nanti teman-teman kan akan one on one ya dengan family itu. Nah, siapin juga mungkin simple tool ya, atau kalau kalian ingin nanti cara yang benar akan seperti apa ya, kalau umpamanya kalian akan mengajarkan physical activity tertentu atau kegiatan tertentu atau umpamanya teknik tertentu ya, kalian harus bisa mengajarkan teknik itu gitu. Atau kalau enggak hanya sudah ada video atau apa ya, kalian sudah siapin juga begitu yang nanti bisa di-share supaya nanti mereka bisa melihat lagi begitu. Nah, yang paling penting juga adalah berikan contoh-contoh yang memang bisa dimanfaatkan atau dilakukan atau doable ya untuk mereka. Jadi kalau umpamanya nih teman-teman akan menasehati tentang pola makan sehat gitu. Kalau kalian nyari di literatur nanti yang sehat itu ikan salmon. Ya kalau di desa ya susah ya nyari ikan salmon ya. Salmon itu terlalu ekspensif untuk mereka ya. Nah,
kita cari kalau di Indonesia tuh apa ya, kalian mungkin merasa lele gitu ya, memang lele kalau di Indonesia tuh lele is salmon ya. Lele adalah salmonnya Indonesia gitu ya, atau mungkin ada gabus ya, ikan gabus. Bahkan kalau umpamanya area atau wilayah mitra kalian itu adalah area masih ada kayak sungai atau daerah sungai atau daerah apa persawahan, itu bisa jadi mereka bisa menemukan ikan gabus, ikan kotes gitu ya. Itu dari mereka mancing. Ya, jadi dari mancing aja di sungai mereka itu, atau mereka mungkin menemukan belut di area sawahnya tuh. Jadi kalian memang harus memiliki eh, wawasan juga terkait wilayah kalian itu. Nah, jadi brain yang double. Terus juga umpamanya ternyata kalian dapat wilayah yang mereka memang memiliki sawah atau lahan di mana mereka menanam sayuran-sayuran begitu ya. Ya, mereka punya sayuran apa gitu. Itu bisa kita manfaatkan juga gitu untuk memberi contoh. Kemudian kalian juga perlu tadi seperti dikemukakan sebelum-sebelumnya oleh narasumber lainnya, itu memberikan encouragement dan support. Jadi encouragement and support ini dalam artian begini, kalau kalian jangan terus nanti cuman nanti kalau ada apa-apa kami lagi bisa Bu, tapi itu cuman ngomong di depan tapi nggak kalian lakuin, kalian nggak respon, ya jangan. Jadi berikan support yang memang kalian mungkin bisa kalian lakukan juga ya. Jadi itu juga perlu. Kemudian tentunya sebelum melakukan itu praktekkan dengan kalian. Jadi pada saat kalian nanti menyampaikan ke keluarga mitra kalian sudah dalam posisi sudah pede gitu ya. Itu. Nah, terkait kalian merasa dianggap menggurui atau apa, itu terkait bagaimana kalian nanti membawakan diri ya, di how you present yourself ya in front of the your family partner ya. Kalau kalian mempresentasi kalian sebagai orang yang lebih tinggi, tentunya mereka akan tersinggung ya. Mereka akan dianggap cah enom kok. Ya, jadi kalian akan dianggap seperti itu. Tetapi kalau kalian menempatkan diri sebagai equal ya, in equal way gitu, itu mereka akan tetap bisa menerima teman-teman gimana pun juga ya. Nah, kalian harus itu ya, masalahnya itu adalah jadi kalian harus bicara dengan confidence tapi in a humble manner ya. Jadi confident tapi humble gitu ya. Confident tapi rendah hati, bukan rendah diri ya. Jadi percaya diri dengan kerendahan hati. Nah, menurut saya itu akan jadi kunci untuk bisa diterima oleh keluarga mitra. Terus juga dengarkan mereka. Ketika kalian menyampaikan apa isi dari edukasi kalian itu, kalian harus juga mendengar secara aktif mereka. Tidak hanya apa yang keluar dari mulut mereka, tetapi juga dari gerak-gerik mereka. Jadi dari body language-nya juga dilihat. Mungkin mereka sebenarnya pengen menyela karena ingin bertanya, tapi kalian nyerocos aja. Jadi mereka jadi nggak jadi bertanya, terus jadi nggak nangkep secara utuh gitu ya. Jadi kalian harus benar-benar melihat body language mereka dan tentunya berikan respon yang appropriate ya. Kalau mereka terlihat agak bosan, kalian mungkin berhenti terus mengajak diskusi begitu ya. Jadi jangan one way ya. Jadi lebih libatkan mereka dalam proses edukasi. Saya rasa mereka akan lebih menerima teman-teman semua. Mungkin begitu Dokter Rosa. Baik, terima kasih Dokter Fatwa, lengkap sekali ya. Saya rasa sudah terjawab. Sebelumnya terima kasih Prof. Fatwa karena sudah ada jadwal lain. Terima kasih Dokter Ara jawabannya juga. Prof. Fatwa. Semoga sehat selalu Prof. Ya, jadi ini tadi adik-adik kembali untuk mempersiapkan diri dan media yang adik-adik
siapkan, adik-adik akan gunakan itu melibatkan banyak hal, termasuk bagaimana adik-adik memanage, bagaimana adik-adik memperkaya diri dengan ilmu-ilmu, juga mendiskusikan dengan DPLIL supaya media dan materi yang diberikan itu tidak hanya di awang-awang atau teori, tetapi benar-benar doable ya, bisa masing-masing tadi. Termasuk adik-adik mempraktekannya, beruntung sekali adik-adik ada blok longitudinal HPDP ya, yang adik-adik diberi kesempatan sangat bagus untuk hidup sehat. Ya, matur nuwun Dokter Rara. Satu pertanyaan sekaligus ya, Bu Supriyati, mohon maaf, sekaligus kita punya Bu Fatwa dulu, Bu Rara dulu. Topik pendidikan kesehatan yang diberikan, apa yang dapat diberikan sebagai edukasi bagi keluarga mahasiswa ya, mitra tersebut tidak memtematika kesehatan secara selain edukasi mengenai pola hidup sehat. Monggo komentarnya Dok. Iya, ya, Matur nuwun. kasih nih Dek Aditya Riani Widwianingrum gitu ya. Begini ya, edukasi itu perlu diingat ya. Edukasi itu tidak harus melulu sesuatu yang sifatnya masalah begitu. Jadi apapun itu bisa diedukasikan. Tuh, masa kita ngajar gini nih ada masalah kan tidak sebenarnya ya. Tapi kita ingin memberikan tambahan. Nah, pola hidup sehat tentu bisa dijadikan edukasi karena pola hidup sehat itu luas sekali Masihan. Nah, gimana caranya kita pilihnya? Oke, mereka butuh mengenai pola hidup sehat. Gali lebih dalam. Mereka nggak punya masalah kesehatan sampai detik ini. Tapi ingat, prevention is the best. Jadi, apa nih yang perlu di-prevent supaya tidak terjadi kejadian di kedepannya? Kan kemarin sudah cek ya, mereka punya apa analisis keluarga kan sudah ya. Nah, mereka punya faktor risiko apa nih gitu. Ya, faktor risikonya apa? Silahkan itu kemudian diambil kira-kira di sisi pola hidup sehat mana yang bisa didekati untuk membuat faktor risiko itu menjadi kejadian. Ya, tidak muncul menjadi kesakitan gitu, tidak jadi penyakit gitu. Atau pola hidup sehat kan macam-macam, menyangkut diet, aktivitas fisik, kemudian pola istirahat dan sebagainya itu. Nah, coba kalian tanyakan, mereka pengennya yang mana? Lebih pada masalah dietnya kah yang lebih punya masalah atau masalah di aktivitas fisiknya kah gitu. Nah, kalian pilih yang mana, kemudian itu yang nanti menjadi materi sesi kalian begitu. Jadi topik utamanya adalah tetap pola hidup sehat begitu, tetapi tentunya dengan sudah dipilihkan apa yang lebih ini ya, lebih sesuai begitu dengan ini apa akan sesuai dengan kondisi family partner kalian. Nah, jadi pilihan yang lain adalah juga dengan begini. Walaupun mereka sudah kelihatannya baik, tentunya ada satu yang bisa ditingkatkan gitu ya. Apa yang ingin ditingkatkan itu dipilih yang mereka paling motivated. Sehingga apa yang akan diedukasikan itu nanti akan dilaksanakan dan kemungkinan untuk berhasil dari proses edukasinya lebih tinggi. Mungkin itu Dr. Rosa jawaban saya. Baik, terima kasih Dokter Rara. Adik-adik, ya, pertanyaannya banyak sekali masuk di teman-teman sekretariat. Saya rasa karena waktunya sudah pukul 9 sesuai dengan yang diarahkan oleh panitia. Saya izin untuk menutupnya dan mengembalikan waktu ke MC. Mohon maaf dan terima kasih sekali lagi kepada Prof. Fatwa, Dr. Supri dan Dr. Rara. Mohon maaf bila ada kekurangan dalam mendampingi. Monggo Bu Afel. Terima kasih Bu Rosa, kemudian Bu Rara juga Bu Supri begitu sudah tadi juga ada
Fatwa. Terima kasih sekali karena sudah banyak sekali ilmu yang kami dapat begitu pada pagi hari ini, sudah meluangkan waktu. Memang pertanyaan adik-adik ini banyak dan hingga tadi malam itu masih ada sampai dengan hampir tengah malam. Ada Dan yang saya belum keren-keren sempat Mbak juga Afel pertanyaannya. Iya, Bu. Jadi nanti mungkin saya minta izin kepada Bu Supri, Bu Rara, dan juga Prof. Fatwa untuk bisa mengirimkan dahulu, lalu nanti bisa disampaikan jawabannya, akan unggah kembali ke web ads supaya adik-adik tetap bisa mengakses jawabannya, begitu kurang lebih, Bu Supri, Bu Rara, dan juga Fatwa dan Bu Rosa. Gitu. Baik, terima kasih Bu Rosa yang sudah memoderatori sesi diskusi bersama dengan para pakar pada kali ini dan juga kepada ketiga pakar kita ada Prof. Fatwa yang sudah pamit terlebih dahulu, kemudian Dr. Supriyati dan juga Dr. Rara. Dan tak terlupa juga kepada adik-adik mahasiswa angkatan 2024 yang sudah begitu antusias, kemudian aktif baik melalui web ads maupun perkuliahan pada pagi hari ini. Kebetulan ini tadi saya sudah mengocok dengan cara tradisional, kocokannya, mana tadi? Ini tradisional. Jadi ada 3 orang pemenang dari penanya yang di web apps gitu. Saya bacakan, nanti saya akan juga kirimkan di grup mahasiswa supaya kalian bisa menghubungi. Ada adik Nabila Nur Hafizah dari Prodi Gizi kalau tidak salah. Kemudian ada adik Khalid Wirawan dari Prodi Kedokteran Reguler. Dan ada adik Lintang Putri Priwi. Ini dari keperawatan ya kalau tidak salah ya tadi. Ya, ketiga nama itu mungkin boleh menghubungi sekretariat nanti melalui chat setelah perkuliahan selesai, hadiahnya bisa diambil mulai hari Senin ya, jangan hari ini, Dek. Saya belum siapkan. Baik, terima kasih. Untuk pengumuman berikutnya adalah setelah ini kalian akan masuki periode diskusi mandiri dan juga kunjungan lapangan 1 yang akan dimulai pada tanggal 12 sampai dengan 29 September rentangnya. Detailnya ada di grup WA, nanti akan disampaikan juga. Jangan lupa untuk cek di IG CFHC, kita pasti akan umumkan. Begitu, dan jangan mendadak ya adik-adik, tadi saya mengulang supaya jangan mendadak untuk menginformasikan kepada keluarga mitra kapan kalian akan berkunjung. Baik, tiba di penghujung acara, yaitu penutup. Mari tutup dengan membaca doa, karena tadi kita sudah mulai dengan berdoa. Berdoa sesuai dengan keyakinan dan kepercayaan masing-masing, dipersilahkan. Doa dicukupkan. Terima kasih sekali lagi kepada para narasumber dan juga moderator. Terima kasih kepada adik-adik mahasiswa, rekan-rekan sekretariat yang berkenan hadir dari awal hingga akhir acara. Apabila terdapat kekurangan dalam pelaksanaannya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai Terima jumpa lagi. kasih. Iya, matur nuwun Ibu. Dokter Terima Yeay, kasih. semangat sehat adik-adik ya, adik-adik. sukses. Terima kasih Dokter Rosa, Mbak Afel, yang lain. Iya, Ibu.